jenis-jenis salat malam yang terbagi telah kita uraikan kepada salat qiyamul lail, ada tahajud, ada juga salat witir. Kemudian amalan-amalan malamnya juga telah kita bahas dan telah kita selesaikan pada motivasi-motivasi melalui keutamaan-keutamaan ibadah sebelum ditunaikan. Hari ini kita akan bahas teknis penunaiannya. Bagaimana Nabi SAW menunaikan salat malam. Kemudian apa yang dibaca oleh beliau dalam salat malamnya. Bagaimana cara beliau menunaikan salat malam dalam jumlah rakaatnya. Lalu bagaimana kekhusyuan Rasulullah SAW dalam menunaikan salat malamnya. InsyaAllah itu kita akan uraikan dalam pertemuan saat ini. Dan ini nanti akan menjadi pertemuan penutup sementara untuk bahasan as-sunnah an-nabawiyah. Karena untuk bulan depan kami akan membahas khusus tentang persiapan fikih Ramadan. Ya, untuk bulan depan. Karena bulan depannya lagi kami mohon maaf akan barangkali tidak mengajar untuk yang bulan Mei-nya. Karena nanti di awal Mei saya tidak berada di Indonesia dan saat masuk Ramadan itu sudah kita jalani ibadahnya. Dan nanti bulan depan khusus kita akan bahas seputar fikih Ramadan. Saya sudah siapkan materinya. Yang materi ini langsung dikumpulkan oleh Imam Al-Bukhari melalui hadis-hadis Nabi SAW. Jadi beliau punya kitab khusus namanya As-Siyam, kitab pembahasan tentang penunaian puasa. Kitab ini isinya itu himpunan seluruh hadis-hadis Nabi SAW tentang panduan mendalami puasa Ramadan. Di harapan kita sebelum masuk puasa selesai dulu semua persoalannya. Di nanti saat masuk Ramadan kita tinggal menunaikan ibadahnya. Yang terjadi selama ini kadang-kadang sudah masuk Ramadan masih membahas persoalannya. Sehingga tidak maksimal menunaikan puasanya. Silahkan cek, setiap mendapati Ramadan selalu ada perdebatan. Apakah tarawih 11 rakaat atau 23? Kalau 11 apakah witirnya 3 langsung atau 2 dengan 1? Kalau setiap tahun mau dibahas, kapan selesainya? Itu malamnya. Besoknya nanti dibahas lagi tentang cara puasanya. Nanti tentang cara i'tikafnya. Tahun ini mesti beda. Tahun ini begitu masuk Ramadan, kita sudah sibuk dengan ibadahnya dan persoalan sudah selesai sebelum masuk ke dalam bulan Ramadannya. Sepakat insyaAllah? Ya? Nanti insyaAllah modulnya saya nanti titipkan. Kalau bisa nanti kami titipkan. Setelah itu nanti kita bisa perbanyak teman-teman sekalian. Supaya nanti setiap keluarga minimal memiliki satu itu untuk panduan dalam menjalani Ramadannya. Baik, hari ini kita teruskan dulu. Anda telah mendapatkan bagian dari silabusnya. Saya sangat senang barangkali nanti coba untuk diamati dengan seksama. Kalau ada hal-hal yang kurang jelas ditanyakan. Kalau ada yang salah tulis, salah ketik. Dan silahkan disampaikan supaya kita bisa koreksi. Ya. Tadi disampaikan ada kesalahan tulis, betul. Tadi sudah saya cek. Itu yang biasa kita bacakan 79, tulis 179. Ya. Dan bukan aib kalau kita mengoreksi kekurangan atau kesalahan untuk disempurnakan dan diperbaiki. Jelas ya? Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk pelajaran hari ini, mohon agak lebih fokus karena waktu kita sangat terbatas. Jadi saya akan langsung fokus pada bahasan-bahasan saja. Kemarin sudah kita bahas jenis-jenis salatnya. Sekarang kita akan bahas caranya, sifat salat malam Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada 3 hal yang akan kita bahas nanti pada topik ini. Hal pertama adalah terkait tentang cara penunaian salatnya, seperti apa cara salat malamnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi tahajud, Anda tahajud. Tapi apakah cara tahajud Anda sama dengan cara tahajud Nabi? Nabi tahajud, sahabat tahajud, mendapatkan keutamaan tahajud. Anda tahajud, tapi tidak dapat keutamaan tahajud. Apa salahnya? Barangkali cara menunaikannya tidak seperti Nabi menuntun kita untuk menunaikannya. Ini yang bagian pertamanya. Bagian yang kedua, kita akan bahas nanti putar bacaannya. Apa yang dibaca oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam saat menunaikan salat malamnya. Kalau surat-surat apa yang dibaca Nabi? Kalau panjang sepanjang apa? Kalau pendek sependek apa? Seperti apa kemudian kita bisa terapkan itu dalam keseharian kita sekarang? Paham bagian kedua ini? Baik. Yang ketiga, tentang khusyuknya atau kekhusyuan salat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Seperti apa khusyuknya Nabi saat menunaikan salat? Apa dampak kekhusyuan itu bagi kondisi dan keadaan psikologis Nabi? Apa dampaknya pada pribadinya? Apa dampaknya pada aktivitas kegiatan dan setelahnya? Ya, nanti kita turunkan 3 hal ini dalam pembahasan kita siang ini. Semoga Allah memberikan kemudahan untuk mengurai dan memahami sehingga kita bisa praktekkan dalam ibadah malam kita insyaAllah.
Baik teman-teman sekalian, dalam bahasan ini akan kita uraikan terkait dengan satu, jumlah rakaat, cara ini. Berapa rakaat Nabi sallallahu alaihi wasallam menunaikan salat malamnya? Karena yang kita bahas kebiasaan Nabi, kan? Baik. Kemudian nanti kita turunkan lagi, ini bahasan pertama. Dari bahasan ini akan turun ke turunan-turunan yang dimaksudkan. Saya turunkan dulu dalilnya supaya mudah untuk dipahami. Pertama, Quran surah ke-17 yang sudah Anda tuliskan tadi, ayat 79 sampai ayat 80 terkait dengan tahajud. Ambil satu contoh. Kedua, kita turunkan Quran surah ke-73 dari ayat 1 sampai ayat 20. Perhatikan, saya tuliskan sebentar antara ayat 1 sampai ayat 20. Saya tuliskan di sini ayat yang ke-6. Lalu saya berikan kotak di sini. Kalau saya kotaki seperti ini, artinya ayat ini langsung terkait dengan pembahasan poin-poin yang saya tuliskan. Jelas ya? Ayat 1 sampai ayat 20 di Quran surah 73 Al-Muzammil berbicara tentang salat malam. Dari 1 sampai 20 ini ada muqaddimah, motivasi bangun malam. Ada ajakan, dorongan salat malam. Di antara yang paling penting terkait dengan topik kita ini ada di ayat ke-6 dan ayat ke-20. Paham? Baik, teruskan. Kemudian, ini saya garisi, kita hadirkan ke hadisnya. Hadis-hadis yang terkait dengan bahasan kita. Karena kita akan belajar tentang kebiasaan Nabi, maka tidak ada sumber yang lain kecuali dari hadis atau riwayat lewat sirah yang disampaikan pada kita. Satu, kita ambil hadis riwayat Muslim, nomor hadis 749. Anda boleh cek di kitabnya, kalau berbeda nomor tidak ada masalah. Nanti lihat cetakannya atau pola penomorannya. Dia ada penomoran menggunakan penomoran nanti Muhammad Fuad Abdul Baqi, ada penomoran dengan tarkim dauli, penomoran versi internasional yang per bab. Yang penting hadisnya Anda temukan. Kadang-kadang beda cetakan bisa beda nomor, ya. Tapi intinya kalau Anda menggunakan yang standar itu akan sama insyaallah. Rawinya, periwayatnya dari Ibnu Umar, Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma. Kemudian selanjutnya ambil hadis riwayat Al-Bukhari. Saya susun berdasarkan kepentingan pembahasan kita. Ya. Kalau riwayat sahihnya kita dahulukan Al-Bukhari, tapi kita urutkan berdasarkan kebutuhan topik kita. Nomor hadis 3569. Bisa didapati juga di nomor hadis 2008 sampai dengan 2010. Ini ditemukan juga dengan redaksi yang sama di hadis riwayat Muslim. Nomor hadis 738. Di nomor ini, riwayat hadisnya nanti kita akan bacakan, diterima dari istri Nabi SAW, Sayyidah Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Jadi yang menyampaikan informasinya, Sayyidah Aisyah. Geser ke sebelah sini, untuk saya turunkan. Kemudian, alternatif selanjutnya kita temukan di hadis riwayat HR, ini singkatan dari hadis riwayat Muslim. Kembali kita bisa ambil nomor hadis 764, 765 dan 767. Riwayat ini salah satunya juga bisa kita temukan di hadis riwayat Abu Daud. Abu Daud nama aslinya Sulaiman dari Sijistan, dikenal dengan Sulaiman Sijistani. Hafal 500.000 hadis. Bukan sekedar hafal tapi lisan kan hadis. Bahkan hukum hadis, kalau ditanya ini sahih, ini dhaif, ini hadisnya ini hadisnya itu. Sampai Ibnul Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah mengatakan, kalau dulu ada Nabi Daud bisa melunakkan besi dengan tangannya, maka ini Abu Daud bisa melunakkan hadis dengan lisannya. Maka sejak itu populerlah dengan sebutan Abu Daud, Abu Daud, Abu Daud. Mengarang salah satu kitab hadis dengan sunan. Sunan itu artinya kitab hadis yang disusun berdasarkan bab fikih. Disebut dengan sunan namanya. Misalnya Anda ingin cari tentang kitab fikih, hadis-hadis fikih. Bagaimana cara sholat Nabi, cara puasa Nabi, cari kitab sunan. Sunan At-Tirmidzi, Sunan An-Nasai, misalnya Sunan Abu Daud, ya, dan seterusnya. Paham ya? Nanti ada jami, ada sunan, ada musnad, ada mu'jam, itu berbeda. Nah, istilah ini mesti paham, karena tidak setiap sunan, dalam setiap bidang ilmu istilahnya sama, beda. Nanti ada sunnah, jamaknya sunan, dalam sirah beda, dalam hadis beda, dalam ilmu hadis bisa berbeda. Ya, bahkan dalam sejarah kita pun bisa beda.
Ada Sunan Kalijaga, ya, Sunan Ampel, Sunan macam-macam. Sekarang ada Sunan Kalijodo, Sunan Kali Ciliwung dan seterusnya. Ya, itu berbeda. Nomor hadis 1369. Periwayatnya adalah sahabat Abdullah bin Abbas atau Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma. Sekira ini cukup dulu untuk menguraikan bahasan kita. Bismillah. Sifat salat malam Nabi sallallahu alaihi wasallam. Setelah kita uraikan di pertemuan lalu akan pentingnya salat malam yang bisa mengangkat karir aktivitas kita. Yang bisa menghadirkan penjagaan Allah dan bimbingan dalam mengawali aktivitas kita. Yang bisa menghadirkan solusi dalam setiap kesulitan kita. Bahkan bisa menghadirkan pertolongan langsung dari Allah setiap kita mengalami kesulitan dalam kehidupan, bahkan gangguan kehidupan. Di Anda yang ingin karirnya dipercepat oleh Allah, dibimbing Allah, dibebaskan dari kesulitan, dilindungi dari persoalan kehidupan, maka konsisten menunaikan salat malam. Ini poinnya. Jelas ya? Daripada Anda mengejar hal yang tidak ada hubungan dengan hidup Anda, apa hubungan bola dengan membebaskan kesulitan Anda? Dengan menghadirkan solusi dalam kehidupan Anda. Paham ya? Maka kita lebih kejar hal yang bermanfaat dibandingkan dengan hal yang sia-sia. Sekarang setelah paham semua itu, bagaimana cara menunaikan salat malamnya? Saya agak cepat. Kita ambil pertama caranya dulu. Cara menunaikan salat malam dari sisi jumlah rakaatnya. Kita buka hadis riwayat Muslim, nomor hadis 749, riwayat Abdullah bin Umar, disingkat jadi Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma. Saya bacakan hadisnya dan tolong Anda fokus untuk memahaminya baik-baik. Baik, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, diriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, beliau pernah menyampaikan bimakna, perhatikan kalimatnya. Salatul laili, salat malam itu. Masih ingat pelajaran kita tempo lalu? Kalau disebutkan salat malam bisa berarti qiyamul lail, bisa berarti tahajud, satu lagi apa? Witir. Baik, umumnya disebutkan pasti mencakup tiga hal ini. Salat malam itu, baik Anda tunaikan qiyamul lailnya, tahajudnya, atau Anda ingin gabungkan dengan witirnya, maka rumusnya kata Nabi, mathna mathna. Paling minimal, perhatikan cara memahaminya, cara menerjemahkannya. Paling minimal, tunaikan 2 rakaat. 2 rakaat, perhatikan. 2 rakaat, mathna. Please. Kalau ada bahasanya sekali, mathna saja, itu artinya 2. Jelas ya? Atau bisa yang kedua. Yang kedua. Mohon maaf, Ibu, tahan napas sebentar ya. Misal, ada Quran surah keempat An-Nisa, ayat yang ketiga. Seorang yang ingin kemudian menikah setelah satu istri, diambil yang kedua. Maka Quran mengatakan mathna yang kedua. Kalau 2 itu itsnin. Jelas ya? Tapi kalau yang dua melengkapi yang pertama, itu menggunakan mathna. Kalau tsani, yang kedua. Hadza Ibni Tsani, ini anak saya yang kedua. Tapi kalau saya ingin katakan yang kedua ini melengkapi sifat yang pertama, maka saya katakan mathna. Jangan senyum antum. Baik, tahan Bu ya. Saya nggak bahas jauh-jauh. Saya cuma bahas kalimat aja ya. Baik, fokus sini, kita kembalikan lagi ke salat malam. Ya, Ibu rajin salat malam, insya Allah terbebas dari persoalan. Kembali ke sini, mathna artinya apa? Tunaikan salat malam itu bisa Anda lengkapi paling minimal 2 rakaat. Tapi kalau kalimat masnanya diulang, misal masna, masna, itu artinya terus lengkapi dengan 2, terus lengkapi dengan 2. Paham? Dia bukan cuma 2 sekali. Kata Nabi, salatul laili, salat malam itu tunaikan paling minimal, masna, lengkapi 2 rakaat. Masna, lengkapi lagi 2 rakaat. Wa idza khasya ahadakumul fajr, dan jika Anda khawatir menunaikan 2 rakaat, 2 rakaat, 2 rakaat ini akan tiba cepat waktu fajar, di Anda sholat 2 rakaat, 2 rakaat, 2 rakaat sampai Anda mendekat kepada fajar. Ini fajar. Falyutir raka'atan wahidah, maka segera tutup dengan 1 rakaat. Segera tutup dengan 1 rakaat. Witir 1 rakaat. Kata Nabi, falyutir, maka segera tutup dengan witir 1 rakaat. Fokus, ini rumus pertama. Perhatikan baik-baik. Kata Nabi, tunaikan salat malam minimal 2 rakaat. Tambah lagi 2 rakaat. Tambah lagi 2 rakaat. Tapi jika Anda khawatir tiba-tiba fajar diduga akan segera datang, tutup dengan witir berapa rakaat? 1 rakaat. Baik, sekarang kembalikan ingatan kita pada pertemuan di bulan lalu. Ingat baik-baik, saat Nabi bangun malam, masih ingat? Baik, bangunnya kapan malamnya?
Setengah dua. Baik, sudah ada jam di masa Nabi, luar biasa. Alhamdulillah ya. Baik. Bangunnya, lihat hadisnya, masih ingat kan sudah saya bagikan waktu kemarin itu. Beliau bangun di pertengahan malam lebih sedikit. Tengah malam lebih sedikit atau kurang sedikit. Terus kita konversi ke waktu kita sekarang, seperti yang ibu tadi sampaikan, kurang lebih sekitar setengah dua, ya, setengah dua jam 2-an. Nabi bangun. Baik, teman-teman sekalian, kalau kita ambil waktu kita sekarang, subuh jam berapa? Lihat sini, jangan lihat ke samping kanan kiri. Setengah 5, 4 lewat. Ambil pasnya saja, ambil pas misalnya, pas 4.30. Misal, pas ambil 4.30. Berarti turunkan ke sini untuk memahami dengan mudah. Fajarnya 4.30. Bangun jam berapa tadi? 1.30. Ada berapa jam dari sini ke sini? 3 jam. Apa mungkin sholat 3 jam cuma 2 rakaat? Tidak ya? Baik. Lihat baik-baik. Ini kalau bangunnya setengah 2. Nabi, ahli surga, dekat dengan Allah, bangun setengah 2. Misalnya kan? Umatnya yang belum jelas surganya, bukan Nabi. Apakah sama bangunnya dengan Nabi? Belum tentu. Berarti kan rumus ya? Awas ya, lihat baik-baik. Belum tentu. Sekarang bisa saja dia bangun misalnya teman-teman sekalian, subuh jam 4.30 dia bangun misalnya jam 3 lewat 40. Bisa. Atau dia bangun jam 4, bisa. Taruhlah kemudian dia bangun jam 4, artinya berapa menit ke waktu subuh? 30 menit. Misal, lihat sini rumus cepatnya. Dia bangun jam 4, subuh jam 4.30. Dia masih punya 30 menit di sini. Masih ada kesempatan menunaikan sholatnya. Ada berapa menit? 30 menit. Saya mau tanya pada Bapak Ibu sekalian. Sholat itu kalau 2 rakaat, subuh misalnya, paling khusyuk berapa menit ditunaikan? 10. 5 lah. Kan, ya. Baik. Taim. Ambil yang paling sedikit dulu, berapa menit misalnya? 5. Taruh 5 menit misalnya, dengan bacaan yang paling cepat, hadar dengan menjaga tajwid, setiap kalimat dijadikan 2 harakat. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. 2 harakat, hadar namanya. Bisa mutawassit 4 harakat. Ya sekitar 2 detik. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Kalau paling panjang tiwal 6 harakat. Sekitar 3 detik. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Ambil yang paling pendek untuk mencapai 5 menit, agak cepat, dan suratnya surat pendek juga. Qul huwallah misalnya kan, dan An-Nas. Misal, Anda katakan 5 menit. Baik. Anda bangun jam 4, kan tidak langsung sholat. Tidak ada orang bangun langsung sholat. Kan? Amalan kita kan kemarin ada 4 sampai 5 tahapan. Anda duduk dulu, gitu kan? Kemudian hapus bekas ngantuk. Setelah itu baca surah. Setelah itu kemudian baca doa. Setelah itu pergi ke kamar mandi, berwudu dan seterusnya. Butuh berapa menit itu semua? Masa 10 menit, luar biasa. Paling minimal pasti 15 menit. Karena ketika Anda duduk dalam keadaan tidak sadar, beda dengan duduk sadar. Orang duduk sadar, ketika dia duduk sadar, dia bisa mengontrol waktu. Tapi kalau orang duduknya tidak sadar, dia nggak bisa mengontrol waktu. Anda begini, begitu baru bangun, duduk. Bangun jam 4, tapi waktu melek 4.15. Bisa terjadi teman-teman sekalian. Ya, jadi saya kembalikan. Mohon bisa berputar lagi sebentar. Ya, karena nggak bisa putar sendiri. Balikin dulu, supaya saya mudah ini kan. Nanti saya kasih kode ya. Fokus sini, fokus. Jadi taruhlah kita ambil 20 menit. Dari mulai proses tadi sampai bangun. Artinya, ketika kita siap menunaikan sholat, di posisi sudah jam 4 lewat 20. 4 lewat 20. Dan kita paling cepat menunaikan 5 menit. Jadi ada 10 menit menuju kepada subuh. Dalam kasus ini, jika Anda masih ingin tetap menunaikan sholat, Anda masih bisa mempraktekkan rumus ini. Ya, masna, Anda tunaikan 2 rakaat. Setelah itu, fajar akan segera tiba. Kalau Anda kerjakan 2 rakaat lagi, masuklah fajar. Paham ya? Maka Anda tutup witir dengan 1 rakaat. Di malam itu, Anda bisa menunaikan sholat malam, 2 rakaat plus witir 1 rakaat. Paham sampai sini? Baik, nah sekarang kasus itu kita simpan, kita ambil ke keadaan normal, kembalikan kepada normal. Saya bangun, Nabi mengatakan, kebiasaan Nabi bangun kurang lebih setengah 2 jam 2. Subuh 4.30. Dan ini Nabi yang nyampaikan, kalau Adi Hidayat yang nyampaikan, Anda boleh tidak percaya. Tapi kalau Nabi, ini tuntunan, nggak ada celah bagi kita untuk menolak. Kata Nabi, rumus pertama, kalau Anda ingin sholat malam, tunaikan 2, 2, 2, 2. Kalau khawatir fajar akan segera tiba, tutup dengan 1 rakaat. Kalau ada orang
mengatakan kalimat ini dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian bangun jam sekian, subuh 4.30, kira-kira kalau 2 rakaat 5 menit, berapa rakaat yang ia tunaikan sampai mendekat kepada fajar? Orang salat dari jam 2, sekali 2 rakaat 5 menit. Kemudian dia tunaikan ini sampai menjelang fajar. Berapa rakaat dia tunaikan? Singkatnya, banyak. Banyak rakaat. Artinya apa? Artinya dari kalimat ini, satu, ada kaidah jumlah rakaat dalam salat malam, dan ini semua ulama sepakat. Ingat baik-baik ya, semua ulama sepakat. Ulama saja sepakat. Jadi kalau Anda yang bukan ulama beda, yang salah bukan ulamanya. Anda yang kurang piknik ya. Balik sini. Lihat sini, fokus. Semua ulama sepakat menyimpulkan dari kalimat Nabi ini bahwa jumlah rakaat salat malam yang disampaikan oleh Nabi pada para sahabat tidak menunjukkan batas tertentu. Jadi pertama, kaidah pertama, tidak ada batasan jumlah rakaat dalam salat malam. Paling minimal tunaikan 2 rakaat, tapi tidak dibatasi berapa rakaat Anda bisa tunaikan. Sebanyak yang bisa Anda tunaikan, baik. Jika Anda khawatir menduga fajar segera tiba, tutup dengan berapa rakaat? 1 rakaat. Paham? Jadi 1, tidak ada batas spesifik untuk jumlah rakaat salat malam, selain batas minimal yang 2 rakaat plus witir 1 rakaat. Jelas sampai sini? Baik. Jadi kalau sudah jelas, saya turunkan lagi. Belum selesai. Ya Rasulullah, kami ingin tahu kebiasaan Nabi. Kalaupun beliau tidak mengatakan, tidak ada batas yang spesifik. Apakah Nabi kalau tidak ada batasnya itu, kemudian tidak bisa dilacak berapa rakaat beliau menunaikan dalam kebiasaan beliau? Karena walaupun tidak ada batas, saya ingin tahu kebiasaan Nabi berapa rakaat. Supaya saya bisa ikuti, supaya saya bisa teladani. Baik, sekarang kita lacak. Nabi menyampaikan kepada para sahabat, tidak ada batasnya untuk kemudahan umatnya. Sebab kalau Nabi tuntunkan langsung batasnya sekian, barangkali tidak semua umatnya bisa mengikuti seperti itu. Paham ya? Karena itu Nabi sampaikan terbuka, tapi kita lihat kebiasaan Nabi, berapa rakaat kemudian beliau tunaikan. Sekarang kita tanyakan dulu pada orang terdekat beliau, yang menemani beliau dalam kehidupan malamnya. Kan tidak semua sahabat ikut salat malam bersama Nabi. Di antara yang paling bisa dilacak adalah keluarga Nabi, khususnya istri Nabi SAW. Kita tanyakan pada Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha, apa kebiasaan Nabi saat salat malam, dari sisi jumlah rakaatnya, berapa ditunaikan oleh beliau. Hadis riwayat Al-Bukhari, nomor hadis 3569, bisa dilacak juga dari Asbabul Wurudnya nomor hadis 2008 sampai 2010, ditemukan di hadis riwayat Sahih Muslim nomor hadis 738. Saya bacakan hadisnya. Sepercepat untuk memudahkan pemahaman kita. Satu kali 3 orang sahabat Nabi, diduga satu Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu, kedua sahabat Hudzaifah al-Yamani radhiyallahu taala anhu, dan ketiga sahabat Ubay bin Ka'ab radhiyallahu taala anhu, mendatangi mereka kepada Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha untuk bertanya tentang sifat salat malamnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena mereka ingin meniru seperti apa persisnya Nabi melakukan demikian. Di keutamaan para sahabat itu, kalau sudah mengetahui kebiasaan Nabi, itu yang konsisten dikerjakan selama hidupnya. Ya, sekalipun mereka melihat, itu yang mereka kerjakan. Kalau orang lain yang melihat, belum tentu mereka ikuti, sekalipun dibenarkan oleh Nabi. Seperti misal, ya, Wa'il bin Hujur melihat Nabi sujud menggunakan lutut, maka itu yang dipraktekkan. Sahabat Abu Hurairah melihat Nabi sujud turun menggunakan telapak tangan, itu yang beliau praktekkan. Abu Hurairah mengetahui bahwa Nabi pernah sujud pakai lutut, ya, berdasarkan hadis riwayat Wa'il. Tapi ketika yang dilihat oleh beliau, itu yang kelihatan pakai telapak tangan, itu yang diamalkan. Karena prinsip sahabat, apa yang saya langsung lihat, itu yang paling otentik yang saya bisa ketahui. Jelas ya? Baik, jadi jangan heran kalau kemudian yang satu pakai lutut, yang satu pakai telapak tangan. Dan tidak mengamalkan yang lainnya, bukan berarti yang lain salah. Tapi mereka mengetahui, ini yang saya lihat langsung. Sedangkan dari yang lain, tidak saya lihat langsung. Walaupun benar, tapi saya ingin melihat apa yang langsung saya lihat. Paham ya? Baik, jadi yang pakai lutut itu benar, yang pakai telapak tangan itu benar, yang salah, yang pakai kepala duluan atau yang tidak salat ya. Nah, dalam kasus ini, kita lihat Sayyidah Aisyah bagaimana mengamati Nabi SAW. Prinsip ini mesti Anda pegang dulu, supaya nanti kita bisa belajar hadis turunan yang lainnya. Baik, ketika ditanya kemudian apa jawab Sayyidah Aisyah? Kata beliau, beliau menjawab, ma kana yazidu fi Ramadan, wala fi ghairi. Kata beliau, selama hidup bersama saya
selama tinggal di rumah saya, selama saya menyaksikan sholat malam beliau, baik di Ramadan ataupun di luar Ramadan, lihat, maka yazidu fi Ramadan wala fi ghairihi ala 11 raka'ah. Selama hidup dengan saya di Ramadan atau di luar Ramadan, saya perhatikan tidak pernah lebih daripada 11 rakaat. Simpan dulu ya. Lihat baik-baik sini. Kaidah pertama, tidak ada batas. Maksudnya untuk meringankan setiap orang karena belum tentu bisa mengerjakan hal yang sama. Tapi ketika Nabi kerjakan berapa jumlah kebiasaan Nabi? Kata Sayyidah Aisyah, pertama berapa? 11 rakaat. 11. Fokus baik-baik. Nabi membuka pada para sahabat, bebas silahkan, sesuai kemampuan. Tapi ketika Nabi kerjakan sendiri, kata Sayyidah Aisyah, berapa rakaat? 11 rakaat. Baik di Ramadan atau di luar Ramadan. Baik. 11 rakaat ini, perhatikan caranya. Fokus baik-baik. Kata beliau, yusalli arba'an. Pertama, beliau tunaikan 4 rakaat dulu. Perhatikan cara menerjemahkan hadisnya. Kalau yang tadi, minimal tunaikan 2 rakaat, 2 rakaat. Di hadis ini kata Sayyidah Aisyah, yang ditunaikan oleh Nabi, beliau mengambil yang langsung 4 rakaat. Yusalli arba'an. Jadi Anda bisa tunaikan 2 rakaat, bisa juga tunaikan langsung 4 rakaat. Paham? 4 rakaat. Ini saya turunkan. 11 rakaat, rumusnya 4 dulu. La tas'al an husnihinna wa tulihinna. Tapi persoalan yang 4 ini, tolong jangan tanyakan pada saya, bagaimana panjang dan bagusnya bacaan Nabi SAW dan khusyunya. Anda tahu dulu jumlahnya aja dulu, tapi jangan tanyakan bagaimana bacaannya. Jangan tanya panjang dan bagusnya. Sekarang fokus ke sini dulu, 4. Thumma yusalli arba'an. Kemudian sholat 4 rakaat lagi. Jadi 4 rakaat, salam plus 4 rakaat lagi. Berapa? 8. La tas'alan husnihinna wa dhulihinna. Jangan tanya juga bagaimana bagus dan panjang yang 4 ini. Thumma yusalli thalathan. Baru kemudian beliau tutup dengan sholat 3 rakaat. 4, 4, 3. Berapa jumlahnya? 11. Nah, di rumah Sayyidah Aisyah, disaksikan langsung oleh istri tercintanya. Baik di Ramadan atau di luar Ramadan, sholatnya Nabi jumlahnya berapa rakaat? 11 rakaat. Rumusnya berapa? 4, 4, 3. Baik, pertanyaan saya, apakah Nabi istrinya cuma Sayyidah Aisyah? Tidak. Siapa lagi, Bu? Ada Sayyidah Zainab. Ada Sayyidah siapa lagi? Saudah binti Zam'ah. Ada siapa lagi? Ada Sayyidah Maimunah radhiyallahu ta'ala anha dan yang lainnya. Sekarang kita lihat, kita ambil satu contoh lagi di tempat istri yang lain. Ketika Nabi sholat di rumahnya Sayyidah Aisyah, formulasinya ini. Bagaimana sholat beliau di tempat yang lainnya ketika bersama istri beliau yang lain radhiyallahu ta'ala anhunna jami'an. Kita ambil kesaksian sahabat kecil. Nah, Abdullah, anaknya Abbas, dikenal dengan Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma. Satu kali beliau sengaja menginap di rumah bibinya Sayyidah Maimunah, istri tercinta Nabi SAW, untuk mengetahui kebiasaan malam Nabi termasuk sholat malamnya Nabi. Maka ketika menginap di rumahnya Sayyidah Maimunah, dirangkum di hadis riwayat Muslim nomor yang telah saya tunjukkan, juga kemudian di Abu Daud nomor hadis 1369. Apa kesaksian dari teman-teman sekalian? Ini sudah pernah kita bahas. Beliau menunjukkan bagaimana cara Nabi bangun duduk dulu, mengusap kemudian bekas ngantuknya, membaca 10 ayat terakhir surah Ali Imran. Kemudian setelah itu beliau bacakan doa teman-teman sekalian, lalu pergi kemudian untuk berwudu, masuk syinin mu'allaqah, ya, kemudian membersihkan diri dan berwudu, lalu setelah itu bersiap-siap menunaikan salat. Singkat cerita, Nabi salat, sahabat Abdullah bin Abbas di belakang Nabi mengikuti. Ketika ada di belakang Nabi, Nabi tahu beliau ada di belakang, beliau tarik Ibnu Abbas, kemudian hadir langsung di samping Nabi SAW di sisi kanannya. Jelas ya? Ini Ibnu Abbas di belakang, Nabi tarik, kemudian disejajarkan oleh Nabi. Salat berdua, makmum di samping imamnya. Ini dijadikan dalil oleh teman-teman kita, bahwa kebolehan, kata para ulama, salat yang makmumnya sejajar dengan imam jika dilakukan oleh 2 orang. Jadi 1 imam, 1 makmum untuk laki-laki, posisinya boleh imam sejajar dengan makmum. Jelas ya? Imam sebelah kirinya, makmum sebelah kanannya. Paham sampai sini? Tapi hadisnya belum selesai. Awas, hati-hati. Jangan Anda gunakan potongan hadis ini untuk berdalil persoalan yang lain, sedangkan sisanya tidak Anda anggap. Teruskan dulu. Teruskan. Kemudian beliau katakan, Nabi kemudian menunaikan salat, lihat, 13 rak'ah. 13 rak'atan, 13 rakaat. Kata beliau, ketika saya menemani Nabi salat di rumahnya Sayyidah Maimunah,
Yusalli, beliau menunaikan salat rak'atain. Thumma rak'atain, thumma rak'atain, thumma rak'atain, thumma rak'atain, thumma rak'atain, thumma yutir biwahidah. Beliau salat 13 rakaat. Saya hapus dulu yang ini. Perhatikan sini. Fokus baik-baik. Kaidah selanjutnya jumlah rakaat. Yang tadi 11, yang sekarang berapa? 13. Lihat formulasinya teman-teman sekalian. 13 ini, kalau yang tadi 4, yang ini 2 rakaat. Tunaikan lagi 2 rakaat. Tunaikan lagi 2 rakaat. Tunaikan lagi 2 rakaat. Tunaikan lagi 2 rakaat. Tunaikan 2 rakaat. Kemudian 1 rakaat. Yang ini 11. Yang ini 13. Fokus. Jadi kalau di rumah Sayyidah Aisyah berapa rakaat? 11. Rumusnya berapa? 4, 4, 3. Di rumah Sayyidah Maimunah berapa rakaat? 13. Rumusnya 2, ujungnya 1. Sekarang perhatikan baik-baik. Ambil dulu hadis riwayat Muslim nomor hadis 767. Dalam sebagian riwayat, dan ini sahih, ketika Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhu menerangkan 13 rakaat ini, ada riwayat menyebutkan bahwa 2 rakaat yang pertama, yang ini, saya kotaki, fokus. 2 rakaat yang ini, yang pertama, itu disebut oleh beliau 2 rakaat ringan pembuka. Namanya rak'ataini khafifataini. 2 rakaat ringan. Kalau kita warming up lah, ya, untuk menguatkan hati kita supaya siap-siap menunaikan sholat intinya. Di 2 rakaat ini, ada riwayat lain menyebutkan bukan rakaat inti, tapi 2 rakaat pembuka. Jadi bilangan sholatnya tetap 11 rakaat. Cuman dibuka untuk sholat pemanasan supaya bisa menyesuaikan dengan keadaan saat sholat. Untuk menambah kehusyuan. Istilahnya dalam ilmu hadis atau dalam bahasa hadis disebut sholat khafifatain. 2 rakaat ringan. Biasanya maaf, kalau 2 rakaat ringan ini, dia tidak baca surat selain Al-Fatihah saja. Takbir, Allahu Akbar. Setelah itu iftitah ringan, kemudian baca Al-Fatihah. Setelah waladhdallin, kemudian I'tidal kemudian sujud dan bangkit kembali. Nanti rakaat selanjutnya seperti yang pertama. Ini yang disebut dengan 2 rakaat pembuka yang ringan. Inti salatnya tetap 11 rakaat. Hanya ditambah 2 rakaat yang ringan sebagai pembuka salat. Jadi kalau kita keluarkan dari sini, yang 2 ini pembuka, inti salatnya tetap 11 rakaat. Fokus baik-baik. Jadi para ulama ada yang menilai menggabungkan ini dengan jumlah 13 rakaat. Ada riwayat lain dan dinilai oleh para ulama bahwa yang 13 ini tetap 11 intinya, 2 rakaatnya sebagai pembuka. Jelas sampai sini? Baik. Rumusnya, kalau kita keluarkan yang ini dan pertahankan yang ini, 11 rakaat yang ini kita ambil, kemudian rumusnya 2, 2, 2, 2, 2 plus 1. Kadang ini ada yang menggabungkan ke sini di 3. 2, 2, 2, 2 jadi 3. Paham? Baik. Jadi kalau kita ambil, Nabi menunaikan 11 rakaat di rumah Sayyidah Aisyah, 11 rakaat plus khafifatain di rumah Sayyidah Maimunah, bisa rumus yang pertama 4, 4, 3, bisa rumus yang kedua 2, 2, 2, 2, ujungnya 1 atau 3. Paham sampai sini? Halo? Baik. Pertanyaan saya, mana yang paling baik di sini? Apakah 4, 4, 3 atau 2, 2, 2, ujung 1? Mana? Semua baik. Mari kita lihat dulu teman-teman sekalian, fokus baik-baik. Pertanyaannya adalah, kenapa Nabi bisa mengerjakan berbeda? Walaupun jumlah rakaat sama, kok bisa di sana 4, di sini 2? Dalam kondisi apa kemudian beliau mengerjakan 4, 4, 3 atau 2, 2, ujungnya 1? Jadi jangan mudah melihat 11, 4, 4, 3. Oh ini yang paling bagus. Ini rumusnya bagus. Bahkan Masya Allah, ini formasi yang paling jitu. Semalam juga Madrid menang 2-1 dengan 4-4-3 misalkan. Itu gak ada hubungannya. Ya, mau menang, mau kalah gak ada hubungan. Ya. Lihat sini teman-teman sekalian. Ini Nabi saat mengerjakan 4-4-3 tetap 11. Atau 2-2 ujung 1. Jadi 13. Ada rahasia di balik itu untuk menunjukkan kepada kita sampai nanti kita akan ketahui kok bisa jumlah bilangan setelahnya ada yang 23, ada yang 36 dan sebagainya. Apa rahasia terbesarnya? Letaknya nanti ada pada persoalan yang ini. Saya pelan-pelan dulu sebentar untuk bisa dipahami. Saya tanya dulu, saya simpulkan. Berapa batasan salat malam? Berapa rakaat? Tidak ada batasan. Kalau Nabi berapa rakaat? 11. Rumus pertama apa? 4-4-3. Rumus kedua apa?
Dua ujungnya satu dibuka dengan khafifatain. Sekarang fokus baik-baik, lihat sini. Dari 11 rakaat ini, bagaimana cara baca Nabi dan menunaikan kekhusyuan dalam sholat malamnya. Ini akan ada kaitan erat dengan memahami cara dalam jumlah rakaat. Nanti kita lihat pembahasan berikutnya. Fokus sebentar. Kembalikan ke hadis riwayat Al-Bukhari di nomor hadis 3569 tadi. Ketika 3 sahabat tadi bertanya, dijawab oleh Sayyidah Aisyah, perhatikan bahasannya ya. Perhatikan baik-baik. Kata beliau, yusalli arba'an. Dari 11 rakaat itu, saya ulang, dari 11 rakaat itu, beliau salat 4 rakaat. La tas'al an husnihinna wa talihinna. Tapi jangan tanyakan panjang dan bagus bacaannya. Jangan tanyakan panjang dan bagus bacaannya. Fokus baik-baik. Sunnah Nabi, dalam menunaikan salat malam ini, oleh Sayyidah Aisyah, diikat dengan 2 bagian. Satu, ada yang terkait dengan cara. Yang kedua, ada yang terkait dengan bacaan. Jadi kalau Anda ingin mengikuti sunnah Nabi secara sempurna, jangan hanya fokus pada urusan jumlah rakaatnya. Tapi lihat juga bagaimana Nabi memperlakukan setiap rakaatnya dari segi bacaannya. Kata Sayyidah Aisyah, jangan tanya panjangnya. Jangan tanya panjangnya. Artinya, akan ada kaitan erat di antara setiap rakaat ini dengan panjang bacaan Nabi. Penasaranlah kemudian 3 orang sahabat ini. Diikutilah Nabi di hari-hari berikutnya ketika beliau ada di masjid atau dalam perjalanan malamnya. Tiba-tiba beliau salat malam, salatlah mereka di belakang Nabi. Ternyata kesaksian Hudzaifah Al-Yamani, Masya Allah. Tidak ada yang paling nikmat kecuali salat di belakang Nabi. Dalam salat malamnya, 1 rakaatnya 100 ayat Al-Baqarah panjangnya. 100 ayat. Masya Allah. Luar biasa. Sudah? Baik. Belum selesai? Belum selesai. Fokus teman-teman sekalian. Baik, kata Hudzaifah, nikmat salat di belakang Nabi. Enak sekali. Saking nikmatnya tidak terasa. Rakaat pertama 100 ayat. Baik. Kemudian pengalaman Abdullah bin Mas'ud. Wah, saya lebih nikmat lagi. Saking nikmatnya, saya tidak terasa. Saya kira 100 ayat seperti kamu, selesai. Ternyata nyambung. Al-Baqarah tuntas, 286 ayat. Saya kira akan ruku, ternyata nyambung ke Ali Imran, 200 ayat. Saya kira akan ruku, ternyata nyambung lagi ke An-Nisa, 176 ayat. Anda bayangkan. Setelah selesai An-Nisa, baru kemudian ruku. 5 juz 4 halaman. Baru ruku beliau. Besoknya, nggak pada ikutan lagi. Ini luar biasa. 5 juz. Kata Abdullah bin Mas'ud, saya bukan karena capek, cuman sering nebak. Yang ini bukan di rukunya. Yang ini bukan supaya saya ikuti. Nah sekarang lihat baik-baik ya. Lihat baik-baik. Nabi sholat, dalam 1 rakaat, misal, kita ambil paling minimal 100 ayat. Jadi kalau 2 rakaat berapa ayat? 200 ayat. Lihat. 2, 2, 2, 2, 2. Berarti setiap 2 ini 200 ayat. Kemudian naik lagi. Kemudian naik lagi. Rakaat berikutnya. Rakaat berikutnya. Walaupun nanti ada hadis-hadis lain mengatakan rakaat selanjutnya lebih pendek daripada yang pertama. Tapi lebih pendek itu bukan dikurangi setengahnya. Baik ya, 100, yang kedua lebih pendek mungkin 90. Ya kan? Yang ketiganya lebih pendek mungkin 80. Intinya adalah tidak jauh-jauh dari bilangan-bilangan yang tadi disebutkan. Paham sampai sini? Baik. Jadi pantas kalau kemudian sholatnya bangun 1:30, sholat mulai jam 2, selesai menjelang subuh, wajar. Karena setiap rakaatnya cukup banyak. Paham sampai sini? Nah, sekarang perhatikan baik-baik. Ini yang mau saya sampaikan. Saya hapus dulu ini. Yang ini saya hapus. Allah sangat sayang kepada Nabi sampai mengatakan di Quran surah 73 ayat ke-20. Faqra'u ma tayassara minal Quran. Baca yang paling ringan dari Al-Quran. Tapi Nabi sangat rindu dengan Allah. Karena waktunya menghadap Allah dalam suasana tidak berkaitan dengan umat. Kalau siang ditanya umat, berikan fatwa, berikan ini. Waktu cuma sebentar. Salat fardu kembali lagi ke umat. Tapi malam gak ada gangguan, bisa sendirian menghadap Allah Subhanahu wa taala. Saking rindunya 1 rakaatnya 100 ayat. Kata Aisyah radhiyallahu taala anha, jangan tanyakan panjang dan bagusnya, panjang dan bagus. Intinya sifat salat Nabi, berapapun rakaat yang ditunaikan, Anda bisa fokus, saya ingin seperti Nabi 11 rakaat. Tapi kata Sayyidah Aisyah, jangan cuma lihat rakaatnya, karena yang paling penting dari 11 rakaat ini panjang plus bagusnya. Ini poinnya. Jadi kalau Anda ingin bangun malam,
Kemudian ingin tunaikan, saya ingin salat seperti Nabi. Rakaatnya sama, 11 rakaat. Ingat baik-baik, fokus ini. Kalaupun Anda ingin sama jumlah rakaatnya 11 rakaat, tapi yang paling penting kata Sayyidah Aisyah, bukan cuma menyamai jumlah rakaatnya, tapi inti dari rakaat ini adalah panjang dan banyaknya serta bagusnya ayat yang dibacakan. Ini poinnya. Jadi jangan sampai begini, ikut 11 rakaat seperti Nabi, tapi kehusyuannya atau panjang bacaan ayat dan bagusnya jauh dari Nabi. Saya pengen seperti Nabi, seperti sunnah salat saya. Masya Allah. Begitu salat, Allahu Akbar. Al-Fatihah. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Taha. Allahu Akbar. Itu jauh dari Nabi. Paham ya? Jadi jangan sampai Anda kerja rakaatnya jadi ribut masalah rakaat. Yang seperti Nabi itu 11 rakaat. Tapi sifat salat Anda dari segi bacaan nggak seperti Nabi. Karena inti dari bacaan itu, inti dari salat malam itu bukan cuma jumlah rakaatnya. Inti utamanya bacaannya. Karena ketika Allah meminta kita menunaikan salat malam, bukan jumlah rakaat yang dibahas oleh Quran, tapi kualitas khusyuk dan bacaannya. Buka Quran surah ke-73 ayat yang ke-6. Saya ingin Anda paham dulu persoalan ini. Karena nanti ada kalangan awam itu selalu berdebat, apakah 11 atau 23. Padahal esensinya bukan pada 11-23-nya, esensinya pada kualitas bacaannya dan kekhusyuannya. Buka Quran surah 73 ayat yang ke-6. Inna nasyi'atal laili hiya ashaddu wat'an wa aqwamu qila. Lihat bacaannya. Saya lambatkan bahasan saya. Inna nasyi'atal laili, sungguh bangun malam itu, salat malam itu, hiya ashaddu wat'a. Itu adalah wasilah terbaik untuk menambah kekhusyuan, punya sentuhan ke jiwa. Jadi kalau Anda sholat malam hari 2 rakaat, silahkan kalau nggak percaya bandingkan dengan sholat siang hari 4 rakaat. Suasana malam akan beda dengan siang. Anda dijamin akan lebih khusyuk dibandingkan sholat siang. Nggak percaya silahkan, ada perbedaan tersendiri. Tapi kalimat ini sekaligus memberikan isyarat bahwa yang penting dalam sholat malam itu pertama khusyuk, asyaddu wat'a. Wa aqwamu qila, dan kekuatan bacaan. Di setiap yang dibacakan punya keadaan kekuatan tersendiri. Ya, punya rasa tersendiri. Punya pengaruh tersendiri. Bacaan, ini poin pentingnya. Karena itu, dalam setiap sholat malamnya Nabi, yang paling penting kata Sayyidah Aisyah, lihat kualitas kekhusyuan dan panjang bacaan. Bagus bacaan. Bukan hanya sekedar fokus apakah Nabi 11 atau jumlah bilangan yang lain. Kalau cuma jumlah bilangan, bisa kita sesuaikan dan atur sesuai kemampuan kita. Tapi yang paling penting, sifat bacaan dan kekhusyuannya ini yang diinginkan oleh Nabi SAW. Paham? Sekarang kita lihat baik-baik. Nabi berapa rakaat? 11. Setiap rakaat berapa ayat? Ambil yang paling minimal, 100. Sekarang pertanyaan saya, apakah setiap umatnya bisa sanggup seperti Nabi dari segi bacaan dan khusyuknya? Belum tentu. Ada yang siap menunaikan salat tahajud setiap rakaat 100 ayat? Boleh kalau mau ikut malam ini dengan saya di Bekasi? Baik, atau 1 rakaatnya 5 juz 4 halaman misalnya. Kita lihat berapa yang bisa kuat berdiri sampai dengan itu. Saya mau cerita pada fase berikutnya. Zaman awal Nabi banyak yang ikut. Bahkan sepeninggal Nabi masih ada banyak sahabat yang kuat sampai salat malamnya itu bisa menghatamkan Quran. Anda buka kitabnya Imam An-Nawawi di At-Tibyan fi Adab Hamalatil Quran. Lihat halaman 37 paling kanan sebelah atas, baris 1 sampai dengan 3. Di situ disebutkan bagaimana sahabat Uthman bin Affan, Abdurrahman bin Auf, Tamim Ad-Dari itu bisa salat malam sampai selesai khatam Quran. Tapi persoalannya, apakah generasi setelahnya memiliki kekuatan yang sama dengan generasi sebelumnya? Mari kita lihat ternyata sampai pada zamannya Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, itu kekuatan orang berdiri lama tidak seperti orang-orang sebelumnya. Islam semakin menyebar, semakin meluas, menjangkau daerah lain, keadaan yang lain yang tidak sama karakter dan kekuatan ibadahnya. Artinya apa? Tidak semua orang bisa sanggup berdiri dalam 1 rakaat mendengarkan 100 ayat. Dari sinilah kemudian teman-teman sekalian, Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu kemudian mengamati keadaan orang-orang pada saat itu dan berusaha memberikan solusi. Perhatikan kecerdasan Umar. Saking jeniusnya Umar, orang liberal di Mesir namanya Toha Hussein sampai menulis buku khusus judulnya Abqariyatu Umar, kejeniusan Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Umar melihat, ini yang penting salat malam, kekhusyuan dan bacaannya.
Tapi kalau bagus bisa ditunaikan 11 rakaat, khusyuk dan panjang seperti Nabi. Cuman orang sudah nggak kuat berdiri. 11 rakaatnya iya, tapi panjang dan bagus belum tentu. Akhirnya beliau cari cara. Bagaimana caranya? Kualitas salatnya tetap seperti Nabi dari panjang dan khusyuknya, tapi sekalipun jumlah rakaatnya bisa disesuaikan dengan kemampuan berdirinya. Kalau saya salat 2 rakaat, misal setiap rakaat 100 ayat tidak mampu. Tapi kalau saya pecah nih, 1 rakaat yang tadinya 100, saya jadikan 2 rakaat. 11 rakaat, yang 1 rakaat, 100 ayat saya bagi 2. Berarti dalam 1 rakaat, berapa ayat saya baca? 50. 1 rakaat, 50. Rakaat selanjutnya, saya baca 50 lagi. Lebih sedikit, lebih banyak? Lebih sedikit bacaannya. Tapi rakaatnya saya tambah. Yang tadinya 1 rakaat, saya jadikan 2 rakaat. Saya pecah. Ini 11 rakaat. 1 rakaat pertama 100, saya jadikan 2. Supaya saya bisa baca 50-50. Kalau saya bagi 2, saya berdiri baca 50, lebih ringan dibandingkan saya berdiri baca 100. Jelas ya? Nah, ini 11 rakaat misal, kali 100, berarti saya dapat 1100 ayat. Kalau saya baca, saya jadikan 2, saya baca 1100 ayat juga. Di jumlah ayatnya sama, hanya berdirinya barangkali tidak lebih lama dibandingkan yang pertama. Karena saya pecah jadi 2 bagian. Nah sekarang, kalau saya jadikan ini 1 menjadi 2, artinya ini akan dikali kepada 2 bagian. 11 kali 2 berapa? 22. Baik. Teman-teman lihat sini. 22 rakaat tapi jumlah ayatnya sama. 22 rakaat kekhusyuannya sama. Di jumlah ayatnya sama. Cuman berdirinya lebih sebentar dibandingkan dengan yang pertama. Tapi rakaatnya lebih banyak. Karena konsekuensi untuk menambah bacaan-bacaan sesuai dengan yang pertama. Baik, 22 rakaat. Sudah witir belum? Belum. Tambahkan witir yang ganjil. Misal 1 rakaat. Ketika 22 tambah 1 jadi berapa? 23 rakaat. Disitulah kemudian Umar memberikan solusi pada para sahabat. Kalau Anda ingin sholatnya seperti Nabi, khusyuknya seperti Nabi, ayo ikuti jumlah bacaan Nabi. Ayo ikuti bagaimana lama panjang bacaan Nabi. Cuman kalau tidak ingin berdiri lama, kita bagi 2 saja. Mengambil rumus yang pertama ini. Tidak ada batas. Tunaikan 2, 2, 2, 2. Tidak ada batas. Kalau khawatir fajar datang, 1 rakaat. Dikeluarkan jumlah bacaan Nabi, dibagi kepada jumlah rakaat. Rakaatnya berbeda, tapi jumlah ayatnya tetap sama. Disitulah kemudian teman-teman berkembanglah 23 rakaat. Ada sahabat lagi, ya Umar, saya nggak kuat kalau dibagi 2, masih kepanjangan. Bagi 2 lagi dari sini. Jadi yang 50 ayat dibagi 2 lagi. Ada yang 36 ayat, ada yang mendekati 36 rakaat, ada yang mendekati 40 rakaat. Sebagian sahabat di Madinah 36 rakaat, witirnya 1, 37. Ada yang witirnya 3, jadi 39 rakaat. Di Mekah kemudian jadi 23 rakaat. Sampai sekarang kalau Anda Ramadan di Mekah, itu di Mekah Masjidil Haram 23 rakaat. Di Madinah ada yang 36 rakaat, witir 3. Luar sedikit wilayah Jeddah ada yang 11 rakaat. Jadi teman-teman, sifat utamanya ternyata bukan fokus pada jumlah rakaatnya. Sifat utamanya bagaimana menjaga kualitas kekhusyuan dan bacaan kita saat menunaikan salat malam. Jelas sampai sini? Nah, jadi dari sini, awas hati-hati. Kita harus perbaiki cara penunaian dan berpikir kita saat menunaikan salat malam. Pertama, ada kekeliruan pernyataan yang sering marak di masyarakat. Apa pernyataannya? Ustaz, lihat baik-baik ya. Kan yang bagus itu 11 dari Nabi. Ayo ikut mana? Ikut Nabi apa ikut Umar? Masya Allah. Bisa dibenturkan antara Umar dengan Nabi. Gak mungkin, mustahil Umar tidak ikut Nabi. Umar ketika merancang hal semacam ini, bukan keluar dari tuntunan Nabi. Bahkan itu ada dari petunjuk Nabi. Kata Nabi, ikuti petunjukku, petunjuk Al-Quran dan Sunnah. Kemudian petunjuk Khulafa Rasyidin Al-Mahdiyin. Para khalifah yang diberikan petunjuk oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Disepakati oleh para ulama, Abu Bakar, Umar, Uthman dan Ali. Di ketika Umar kemudian menawarkan solusi, bukan berarti keluar dari ketentuan Nabi. Dia tidak tepat kalau ada yang mengatakan, 23 ikut Umar, 11 ikut Nabi. Mau ikut mana? Ikut Umar atau ikut Nabi? Paham seperti ini ya? Jadi kalau ada pernyataan demikian, itu pernyataan bisa kita tolak. Lebih dekat mana Anda kepada Nabi dibandingkan dengan Umar bin Khattab? Lebih tahu mana Anda kepada Nabi dibandingkan dengan Umar bin Khattab? Yang pasti, saya ikut Nabi, saya ikut Umar. Saya tidak ikut Anda. Paham ya? Jadi jangan katakan, ini 23, bid'ah, yang benar 11. Apa di Mekah orang bid'ah semua? Di Madinah bahkan 36. Jadi kalau Anda mau 11, silahkan. Anda mau 23, silahkan. Dua-duanya benar. Yang salah? Belum tentu salah juga. Yang tidak salah pun tidak salah. Karena malam itu hukumnya sunnah. Bukan wajib. Lihat baik-baik. Kalau tidak tahu katakan apa? Wallahu a'lam. Ya.
Salat malam itu hukumnya sunnah. Kalaupun tidak bisa mengerjakan karena alasan tertentu yang dibenarkan syariat, itu tidak berdosa. Allah saja tidak menyalahkan kita. Kenapa Anda menyalahkan diri sendiri? Halo? Nah, ini satu poinnya ya. Nah, jadi 11 silahkan, 23 silahkan. Yang penting dijaga kualitas bacaan dan cara menunaikannya. Awas jangan sampai tertukar juga. Ada praktek yang keliru. Maaf saya katakan keliru dengan tuntutan Nabi di sini. Misal, yang 11 hampir 1 jam, 11 rakaat. Kok bisa 23 rakaat 7 menit? Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Beres. Masya Allah, Pak, kalau pengen kilat, masjid sana aja. Luar biasa. 11 rakaat, hampir 1 jam, 23, 7 menit. Ini yang agak aneh. Baik. 1 sudah selesai. Ini sudah. Sekarang kita fokus ke sini dulu. Setelah itu kita tutup, kalau ada pertanyaan nanti kita bahas. Baik, persoalan kedua. Saya cek dulu. Nabi berapa rakaat? 11. Bacaan panjang tidak? Panjang. Baik, boleh lebih daripada 11? Yang paling penting rakaatnya atau bacaan kehusyuannya? Bacaan dan kehusyuannya. Jadi kalaupun dipecah di 23, tetap tidak mengurangi jumlah ayat atau standar bacaan yang nyaman dalam bacaan Al-Quran. Teruskan. Kita sekarang masuk kepada bacaan. Bagaimana sifat bacaan Nabi ketika membacakan ayat-ayat dalam salat tahajudnya? 1. Teman-teman sekalian, prinsip pertama, ketika Nabi memanjangkan bacaan-bacaan dan jumlah ayat dalam salat-salat malam, prinsip pertama untuk menunjukkan pada para umatnya akan kemuliaan dan banyaknya peluang pahala saat menambah bacaan ayat Al-Quran. Perhatikan baik-baik. Ada keistimewaan di Al-Quran yang tidak ditemukan di amalan-amalan lainnya. Dari segi peningkatan jumlah pahalanya, kuantitas pahala. Kalau Anda mengerjakan kebaikan biasa di luar bacaan Al-Quran, standar pemberian pahalanya paling minimal 10. Man jaa bil hasanati falahu asyru amthaliha. Siapa yang mengerjakan satu kebaikan, maka minimal dapat 10. Anda menyingkirkan misalnya duri di jalan, atau daun pisang, dengan niat memberikan ketenangan pada orang lain supaya tidak terpeleset. Anda ambil, Anda simpan di tempat sampah. Begitu Anda ambil, Anda dapat 10 poin kebaikan. Dari pekerjaannya. Dari mulai melangkah, ngambil, nyimpan, pergi. 10. Jelas? Baik. Ada mushaf tercecer misalnya. Anda ambil. Begitu ambil, Anda simpan di tempatnya misalnya. Dari mulai ngambil, nyimpan, dapat 10 poin. Tapi baca Al-Quran tidak. Yang dilihat bukan cuma baca, melihat, buka, tidak. Tapi setiap hurufnya. Bukan setiap ayat. Setiap hurufnya langsung 10 poin. Bukan ayatnya. Jadi kalau Anda baca ayat Quran, hitung aja berapa hurufnya. Begitu hurufnya itu dibacakan, sejumlah huruf itulah setiap hurufnya 10 kebaikan. Baik. Saya bacakan misalnya hadis Nabi SAW di At-Tirmidzi nomor hadis 2910. Fokus baik-baik. Man qara'a harfan min kitabillah falahu asyru hasanat. Siapa yang bisa baca satu huruf dari kitabullah, Al-Quran, dia dapat 10 kebaikan. Satu hurufnya 10. Walam aqul alif lam mim harfun. Saya tidak katakan alif lam mim satu huruf. Walakin alifun harfun, lamun harfun, mimun harfun. Tapi alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Jadi kalau Anda bacakan alif lam mim, ada berapa huruf? 3 huruf. Dapat berapa? 30. Perhatikan baik-baik ya. 30. Ini Anda nilai sebagai 3 huruf. Kemudian kali 10. Jadi hasilnya adalah 30. 30 ini jangan hitungan kita 1, 2 sampai 30. Tidak. Karena Anda mau ke masjid ini saja, Anda berangkat. Masjid ini nilainya 25 kebaikan Pak, Bu. Di hadis Muslim. Nilainya 25. 25 ini jarak 1 ke 2, 500 tahun. 2 ke 3, 500 tahun. 3 ke 4, 500 tahun. Maka Anda bisa bayangkan setiap baca huruf Al-Quran, 30 kebaikan berapa nilainya? Jangan hitung 1, 2, 3. Karena hitungan Allah dengan hitungan kita berbeda. Lain sifatnya. Nah maka semakin orang banyak bacakan ayat, semakin bacakan ayat, semakin banyak peluang pahala dia dapatkan di situ. Persoalannya, bukankah dalam kehidupan kita, kenapa kita mesti baca banyak ayat? Persoalan terbesarnya, dalam kehidupan kita, kita tidak bisa menghindar dari maksiat. Saya mau tanya pada Anda, siapa yang tidak punya dosa sampai siang ini? Boleh angkat tangan.
saya pulang. Ada. Yang sedikit dosanya yang boleh angkat tangan. Yang banyak. Tuh, saking banyaknya kita nggak bisa ngangkat sama kayak saya. Artinya apa? Ini unik, cita-cita masuk surga. Surganya surga Firdaus, bersanding bersama Nabi, tapi tahu banyak dosa. Bagaimana kita bisa masuk surga kalau saat bersamaan dosa masih banyak didapatkan? Nah, cara paling bagusnya, setiap yang kotor kan harus dibersihkan. Ini gelas, teman-teman sekalian, isinya kotor. Saya harus bersihkan supaya jadi bersih. Maaf, Anda ingin ke surga. Saat syarat ke surga itu ada pahala. Ini poinnya. Sementara dosa terkumpul. Jadi kalau Anda ingin masuk ke dalam surga, cara paling cepat, Anda harus gugurkan dosa ini dengan memperbanyak pahala. Karena rumusnya setiap ada pahala, ditimbang, dosa gugur. Bisa, dosa 50, pahala 75. Maka ketika ditimbang saat hisab, ini akan menutup yang dosa ini. Ini sudah rumus. Datang maksiat 50, pahala 75, tutup yang ini. Jadi sisa 25. Semakin banyak amal solehnya, ini amal salahnya. Amal soleh melahirkan pahala, amal salah melahirkan dosa. Ditimbang di akhirat. Oh, banyak amal soleh 25, surga. Amal salah banyak, 75. Amal soleh sedikit, 74. Ketika ditimbang, ini masih sisa 1. Neraka dulu, untuk menghilangkan yang 1 ini. Hapus, baru masuk kemudian ke dalam surga. Nah sekarang persoalannya, Anda yakin banyak dosanya. Tapi Anda juga tidak yakin banyak pahalanya. Bagaimana kemudian Anda bisa mewujudkan cita-cita Anda masuk surga? Cara paling cepat rumus dari Nabi, Anda mesti mencari amalan yang saat dikerjakan pahala melimpah. Itu prinsip ekonomi. Modal paling sedikit, keuntungan sebanyak-banyaknya. Anda mesti cari amalan begitu. Makanya dalam rumus ibadah itu ada 2. Namanya ada sedekah jariyah, ada sedekah tsabitah. Sedekah jariyah itu sedekah adalah amalan yang saat dikerjakan pahala melimpah. Bahkan Anda meninggal pahala masih ada. Sedekah tsabitah pahala tetap. Begitu dikerjakan seketika aja jumlahnya. Anda meninggal pun gak datang lagi. Makanya kalau Anda punya modal sekecil apapun, berusaha mencari amalan yang pahalanya sebanyak apapun. Salah satunya, baca Al-Quran. Karena ketika baca Quran, setiap hurufnya bisa bernilai. Dan hampir tidak ada, dan mustahil orang baca Quran cuma 1 huruf. Gak ada. Nun. 10. Masya Allah. Maksiat hilang hari ini 10. Oh, luar. Dihitung sama dia. Bismillahirrahmanirrahim 19 huruf. Berapa banyak Anda kumpulkan? Apalagi kalau Anda, perhatikan ya, ini saya punya rahasia hari ini, saya bagi di antara kita aja. Lihat sini. Baik, ya. Teman-teman fokus ini, lihat baik-baik. Fokus ya, teman-teman sekalian. Ada cara membaca pahala, ada rumusnya. Biasanya kita kalau hitung-hitungan menggunakan rumus eksak. Dalam Quran itu dibagi 2, ada rumus penghitung, ada rumus yang nggak pernah berhitung. Jadi kalau ada orang berhitung pahala, maka dia akan diberikan sesuai dengan hitungannya. Tapi kalau dia tidak pernah berhitung, maka Allah akan berikan kepadanya tanpa hitungan. Ada rumusnya di Quran, misal surah kedua, ayat 261. Nanti saya contohkan pada Anda. Paling kiri sebelah atas. Pernah dengar rumus ini? Kalau ada orang infak, 1 poinnya nilainya berapa? 700 ya? Pernah dengar? Baik, jadi kalau saya infak 1.000 rupiah, nilainya berapa? Kali 700, 700.000. Dari mana rumus ayatnya? Perhatikan. Ini rumus baru sepotong, akhirnya belum dibaca. Mathalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamathali habbah ambatat 7 sanabil fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Lihat, mathalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamathali habbah 1. Ambatat 7 sanabil 7. Fi kulli sumbulatin mi'atu habbah 100. 1 kali 7 kali 100, 700. Jadi kalau Anda infak 1.000 kali 700, nilai Anda di sisi Allah 700.000. Itu kalau Anda hitung. Tapi ayat belum selesai. Wallahu yudha'ifu liman yasha. Dan Allah akan melipat gandakan tanpa batas bagi siapapun yang tidak berhitung. Itu poinnya. Jadi kalau Anda mengerjakan amalan, saran saya, Anda jangan hitung, ikhlas, terserah Allah, terserah Allah. Termasuk baca Al-Quran. Kalau Anda hitungnya persatuan huruf, lihat. 1, 2, 3, alif lam mim 3 kali 10, 30. Ada rumus yang kedua, jangan berhitung. Rumus ini langsung ada turunan ilmunya disebut dengan ilmu arud. Dalam ilmu arud, huruf yang dituliskan itu tidak dihitung. Yang dihitung yang dibacakan. Perhatikan cara membacanya. Kata Nabi ini apa? Alif, lihat. Yang dihitung alifnya. Bukan rumusnya. Kalau ini rumus alif 1. Tapi Nabi tidak pernah mengatakan rumus alif. Yang Nabi katakan alifun. Alifun, tulisannya begini. Alifun.
Di darus satu ini ada berapa huruf? 1, 2, 3. 3 kali 10? 30. Masya Allah. Jadi ini apa nih? Alif. Alif begini dari ilmu arud. Alifun, tulis alif. Jadi ini berapa huruf? Belum tentu. Karena ini hamzah. Masya Allah. Ha, mim, zal, ta. 1, 2, 3, 4. Masya Allah. Ini 4 kali 10? 40. Ini berapa huruf? Belum tentu. Karena ini ha. Haun, 3. Jadi kalau Anda tidak pernah berhitung, asal Anda bacakan bismillah, 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 teman-teman sekalian, lihat baik-baik. Ha, alif, lam, mim, tak terhitung. Bukan berarti 30 Anda dapatkan. Mungkin 300, mungkin 3.000, mungkin 30.000. Yang paling hebat adalah, ini dibacakan di malam hari, bukan di siang hari. Kenapa bacaan malam hari begitu penting? Karena bacaan di malam hari, itu akan lebih serius dan khusyuk dibacakan dibandingkan dengan siang hari. Dan ketika orang membaca lebih khusyuk lagi, disitulah kemudian pahala semakin meningkat, semakin meningkat, semakin meningkat. Ini poin pertamanya. Di rahasia sholat malam, itu bukan sekedar kita membantu dalam urusan dunia, tapi membantu dalam urusan akhirat yang paling banyak. Karena itulah usahakan dalam setiap sholat malam, bukan berdebat dalam jumlah rakaatnya, tapi bagaimana kita bisa meningkatkan kuantitas bacaan supaya memperoleh pahala lebih banyak lagi. Kapan lagi Anda bisa sholat lebih khusyuk dibandingkan dengan hari-hari biasa? Kapan lagi bisa sholat dengan lebih merasakan dibandingkan dengan suasana malam yang tidak banyak gangguan? Paham sampai sini? Terakhir, setelah ini kalau ada pertanyaan kita bisa diskusikan. Keterangan sahabat Hudzaifah radhiyallahu taala anhu, disampaikan beliau Nabi sallallahu alaihi wasallam kalau membaca di salat malamnya, begitu berhenti beliau baca di ayat-ayat terkait dengan surga, beliau berhenti sejenak kemudian bermohon kepada Allah supaya umatnya diperkenankan kemudian untuk masuk surga. Ketika beliau baca ayat-ayat doa, kemudian juga masuk kepada ayat tentang neraka, beliau berhenti sejenak, kemudian berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala untuk agar umatnya bisa dibebaskan dari neraka. Kesimpulan hadis ini kata para ulama, lihat baik-baik bacaan Nabi ya. Jadi beliau itu tidak baca langsung, baca alif lam mim ayat 20 ya kadul barku, tidak. Begitu masuk kepada ayat-ayat misal terkait dengan doa, berhenti sejenak, merasakan tentang doanya. Kalau terkait dengan surga, berhenti sejenak, bermohon mendapatkan kenikmatannya bagi para umatnya. Masuk kepada ayat neraka, berhenti sejenak, bermohon supaya Allah membebaskan umatnya dari neraka. Minta. Poinnya kata para ulama, bacaan Nabi tidak hanya panjang yang memberikan isyarat bertambahnya pahala, tapi juga ini yang kedua, memberikan isyarat kepada kita untuk memahami bacaan-bacaan sholat yang kita bacakan. Dengan pemahaman itu, bertambahlah kemudian kualitas kekhusyuan sholat kita di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sifat yang selanjutnya, yang ketiga, memahami setiap bacaan-bacaan sholat untuk menambah kekhusyuan sholat kita di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ini sifat bacaan panjang dalam arti untuk meningkatkan ruang banyaknya pahala. Sebentar, tahan penanya. Panjang di sini tidak harus Anda misalnya, mohon maaf, mencoba seperti Nabi, saya pengen 5 juz. Tidak juga. Maksud saya adalah sepanjang kemampuan Anda punya berapa hafalan, itu yang dimaksimalkan. Anda punya 10 bacakan. Anda punya 5 bacakan. Paham ya? Jadi tidak harus kemudian Anda 100 diikuti misalnya. Tidak demikian. Jelas ya? Itu rumus itu nanti ada di Quran surah ke-73 ayat ke-20. Faqra'u ma tayassara minal Quran. Silahkan baca yang paling ringan yang bisa Anda bacakan. Ringan itu dengan kualitas bacaan yang tadi kami sampaikan. 2, memahami, paham setiap bacaan yang dibacakan dalam salat untuk menambah kualitas kekhusyuan. Ini poinnya. Fokus. Buka Quran surah ke-29 ayat 45. Ada? Taim. Akhir di bahasan ini, kita nanti diskusi. Utlu ma uhya ilaika minal kitab wa aqimis shalah. Ada ayatnya? Baik, teman-teman yang punya mushaf, tolong dilihat ayatnya baik-baik. Utlu ma uhya ilaika kitab. Di situ utlu diterjemahkan apa? Bacalah.
Setiap Anda yang punya mushaf, saya punya keyakinan terjemahannya pasti bacalah. Bacalah, bacalah, bacalah. Sekarang buka Quran surah 96 ayat pertama. Quran surah ke-96 Al-Alaq ayat pertama. Iqra, wahyu pertama. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Di situ Iqra diterjemahkan apa? Bacalah. Kenapa bisa ada dua redaksi berbeda, dua kalimat yang tidak sama, terjemahannya bisa sama? Satu bacalah, kedua bacalah. Sama Anda baca misalnya besok di hari Jumat, ada ayat Jumatan, Quran surah ke-62 ayat 9. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jum'ati fas'au. Hai orang-orang beriman, jika diseru di hari Jumat menunaikan salat, bersegeralah. Fas'au, bersegeralah. Baca Quran surah ketiga Ali Imran ayat 133, paling kanan sebelah atas. Wasari'u ila maghfirah, bersegeralah. Kenapa dua kalimat berbeda terjemahannya bisa sama? Nah, secara singkat, ada perbedaan diksi penekanan pada setiap kalimat, setiap menemukan bentuk yang beda pasti terjemahnya tidak akan sama. Itu pasti itu. Bahkan harakat, setiap harakat yang berbeda itu tidak akan sama. Bahkan titik, ada titik yang berbeda, hurufnya tidak akan sama. Ini huruf apa? Fa. Ini apa? Kalau saya hilangkan semuanya, wow. Jadi setiap titik akan berpengaruh. Bahkan setiap harokat bisa beda. Ini kalimatnya beda, tidak akan sama maknanya. Perhatikan baik-baik ya. Di awal masa turunnya wahyu, kalimatnya ikra, ikra. Dalam bahasa Arab, kata ikra, ikra, itu artinya sekedar baca tanpa menuntut pemahaman. Baca saja. Yang penting silahkan baca. Mau paham, mau tidak, yang penting baca. Asalnya dari kata qiraah. Qiraah. Orangnya disebut qari, qari yang baca. Ya qari'ul Quran, pembaca Quran. Apa setiap yang baca Quran paham isi Quran? Belum tentu. Silakan tanyakan pada diri Anda, berapa kali hatam Quran? Pertanyaan saya, dari sekian hatam itu, berapa di antara yang dipahami di ayat Quran yang dihatamkan? Belum tentu paham isinya. Itu namanya ikra. Setiap baca dapat pahalanya. Tapi kalau kalimatnya sudah pindah kepada utslu, ketika Allah memudahkan bacaan Nabi, sudah ada, dikuasai, didapatkan dalam jiwa Nabi, pindah kalimatnya dari ikra jadi utslu. Utslu dari kata tilawah asalnya. Tilawah. Punya tiga arti. Satu baca, dua pahami, tiga amalkan. Nah persoalannya, perhatikan, kalau Anda baca Quran dengan bacaan seperti ini, itu kita bisa lebih dalam pemaknaannya. Persoalannya, ketika Anda menunaikan sholat, sebelum sholat ada perintah baca. Bacanya menggunakan kata utslu, bukan ikra. Silahkan cek, perintah dengan kata utslu. Quran surah ke-29 ayat 45. Utslu ma uhya ilaika minal kitab. Sebelum sholat, pelajari dulu. Baca, pahami, bukan cuma baca, karena kalimatnya menggunakan tilawah. Utslu ma uhya ilaika minal kitab. Baca, pahami apa yang kemudian telah diwahyukan pada Muhammad dari ketentuan Alkitab. Tentang sholat. Dari bacaan sholat, dari mulai takbir. Apalagi kalau tadi ma uhya ilaika minal kitab, Al-Quran. Dari Al-Fatihah sampai dengan An-Nas. Wa aqimis shalah, setelah paham bacaan itu, tunaikan sholat. Inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Salat yang dipahami bacaannya itu akan lebih menambah kehusyuan sehingga hasilnya bisa mencegah kita dari perbuatan keji dan mungkar. Nah, teman-teman sekalian, Quran meminta kita setiap kali salat usahakan bacaan-bacaan salat kita itu dengan tilawah, bukan hanya dengan qiraah. Baca, pahami, amalkan. Paham. Ini yang dikerjakan Nabi dalam salat malamnya. Dalam setiap salatnya, terkhusus salat malamnya, karena bahasan kita tentang salat malam. Begitu saking pahamnya Nabi, begitu baca ayat Quran ini, beliau diam dulu. Kalau tentang surga memohon, kalau tentang neraka minta dibebaskan umatnya, demikian seterusnya. Sehingga kualitas sholatnya itu lebih meningkat. Anda kalau gak percaya, silahkan ya. Misal, mulai hari ini, Anda petakan setiap bacaan sholat. Takbir ada bacaannya. Iftitah ada bacaannya. Fatihah ada bacaannya. Ruku ada bacaannya. I'tidal ada bacaannya. Pertama pertanyaan saya, dari semua gerakan sholat yang diiringi dengan bacaan sholat itu, berapa persen bacaan sholat yang sudah Anda pahami sampai hari ini? Silahkan cek. Ini kan aneh ya, ini aneh ini. Tiap hari kita sholat, paling minimal 5 waktu. Dikerjakan setiap hari. Tapi yang tiap hari kita kerjakan, kita nggak paham apa yang dilakukan. Di bagaimana sholat kita bisa khusyuk kalau kita nggak ngerti apa yang dilakukan. Sujud nggak paham yang diungkapkan. Ruku nggak ngerti yang dibaca. Duduk di antara dua sujud itu doa, tapi nggak ngerti yang dibaca. Bagaimana sholat kita bisa khusyuk kalau kita nggak ngerti yang dibacakan? Anda urusan dunia sampai ngerti. Bahkan Allahu Akbar, mengendarai mobil saya sampai dibaca dulu sampai paham.
Jadi caranya, ini begini. Handphone Anda sampai dipelajari dulu petunjuknya. Ini begini, feature-nya seperti ini, gunakannya begini, kamera begini, kalau selfie pijit ini yang balik, kalau foto orang lain begini, kalau landscape seperti ini. Dipahami. Dan persoalannya, urusan dunia tidak akan dibawa pulang ke akhirat. Kalau untuk yang sementara Anda begitu serius, kenapa yang urusan akhirat kita tidak serius kita di situ? Nah ini poin pertamanya teman-teman sekalian, jangan-jangan selama ini kita sholat tapi nggak ngerti yang kita bacakan. Karena itu, saran saya, setiap kita mau sholat, misal setiap hari kita punya mata pelajaran, bagi-bagi. Hari ini saya mau ngerti bacaan takbir saya dulu, takbir. Apa artinya Allahu Akbar? Bukan cuma Allah Maha Besar. Karena saat Anda sholat, 3 yang bekerja kalau ingin khusyuk. 1 lisan yang bicara, 2 pikiran menerjemahkan, 3 hati yang meresapi. Jadi begitu tangan Anda bergerak, lisan Anda mengucapkan Allahu Akbar, pikiran menerjemahkan Allah Maha Besar. Hati Anda meresapi, ya Allah saya ikrarkan Engkau yang Maha Besar. Saya mohon ampun ya Allah. Setiap hari kadang saya merasa besar dibandingkan orang lain. Sombong pada orang lain. Merasa hebat, angkuh pada yang lain. Merasa benar sendiri. Ketika Anda punya perasaan seperti itu, maka kualitas sholat Anda akan terjaga dengan baik di sini. Ini poinnya. Apalagi sholat malam. Ya, silahkan cek. Begitu Anda bangun malam, saya tutup. Anda bangun malam, lalu Anda bacakan doa iftitah misalnya. Allahumma ba'id baini wa baina khatayaya, kama ba'adta bainal masyriqi wal maghrib. Ya Allah, saya mohon ya Rabb, ba'id baini wa baina khatayaya. Saya mengaku ya Allah, khotoya salah. Tambah ya kecil, ngaku saya salah. Di khatayaya itu saya mengakui saya banyak salah. Cara menerjemahkannya, ya Allah, saya mengakui di malam ini, ya Allah, saya banyak salah. Saya banyak salah ya Allah. Tapi saya mohon kepadamu ya Rabb, tolong ampuni saya. Ba'id baini wa baina khatayaya. Jauhkan saya dengan kesalahan saya ya Allah. Sejauh-jauhnya saya tidak ingin lihat. Seperti engkau pisahkan timur dan barat yang tidak pernah bertemu. Saya ingin terpisah dari kesalahan saya. Ampuni saya. Allahumma naqqini minal khataya kama yunaqqa thawbul abyadu minad danas. Ya Allah, saya ingin hidup dalam keadaan bersih dari dosa. Ya Allah, bersihkan saya dari dosa. Seperti pakaian putih dibersihkan dari noda. Allahumma ghsilni bil ma'i wal thalji wal barat. Allah, jika air biasa belum mampu membersihkan dosa saya ikhlas kalaupun dibersihkan dengan air ataupun air yang sangat dingin. Yang penting kau ampuni dosa saya. Ketika Anda menyebutkan dosa itu, Anda bayangkan bagaimana lisan Anda membuat ibu Anda menangis. Tangan Anda menyakiti orang jahat. Karena Anda buruk pada orang lain dan Anda tangisi diri Anda di situ. Begitu Anda menangisi dosa Anda, jatuh air mata Anda, silahkan rasakan. Keadaan salat tidak ada yang paling indah kecuali di malam itu. Yang paling hebat ketika Anda tobat diterima, begitu Anda sujud, Anda meninggal pada saat itu. Tobat diterima, sujud diterima, dan jadi amalan bagi Anda. Dosa dihilangkan, sujud jadi pahala. Dan ketika dosa diampuni semuanya, habis dosa Anda. Sujud, pertama kalinya Anda sujud pada saat itu, itulah pahala Anda pada saat itu. Jadi, yang luar biasa, Anda pernah berbuat banyak. Kerjakan ini, kerjakan itu. Begitu Anda tobat, hapus dosanya. 0. Begitu Anda sujud, meninggal, sujud dia dapat pahala. Disinilah pahala Anda. Dosa tidak ada, amal salah, amal solehnya muncul. Surga bagi Anda, teman-teman. Ada seorang punya banyak salah, dia tobat. Begitu dia tobat, dia istighfar, dia syahadat di hadapan Nabi. Setelah syahadat, dia naik ke untanya. Begitu naik unta keplet, untanya mati, dia meninggal. Kata Nabi, ini keimanan yang paling bagus. Modal sedikit, keuntungan banyak. Masya Allah. Mau begitu? Nanti asar ya. Ntar lagi. Itu pun kalau meninggal, kalau tidak kita nggak punya pilihan. Ya. Jadi saya simpulkan dari sini, kesimpulannya saya agak cepat. Sifat salat malam ini, pertama dari segi jumlah rakaat, Nabi tidak memberikan batasan. Sekalipun kebiasaan Nabi menunaikan 11 rakaat. Jadi kalau kita ingin tiru Nabi dari jumlah rakaatnya, maka boleh kita tunaikan sejumlah 11 rakaat. Sah ditunaikan. Tapi kalau Anda pun melebihi 11 rakaat, itu artinya Anda meniru Nabi dari ucapannya. Karena Nabi mengatakan, silahkan tunaikan tanpa batasan. Kalau fajar mau tiba, tunaikan 1 rakaat. Jadi dua-duanya mengikuti sunnah Nabi. Paham sampai sini? Nah, kesimpulan kedua, baik yang mengerjakan 11 atau lebih daripada 11, yang paling utama adalah sifat dari segi kekhusyuan, bacaan dan penunaiannya. Jadi kalaupun Anda tunaikan 11 rakaat atau lebih, usahakan untuk memperbanyak bacaan ayat Al-Quran, karena semakin banyak dibacakan, semakin banyak pahala bisa diraih. Semakin banyak pahala bisa diraih, semakin banyak peluang menutup kesalahan yang pernah dikerjakan. Semakin kesalahan tertutup, semakin kecil dosa, semakin besar peluang untuk masuk ke dalam surga. 3, syarat tahajud ini dan salat malam sekaligus memberikan isyarat
agar kita senantiasa berusaha memahami setiap ibadah yang kita kerjakan, terkhusus solat kita. Maka Nabi memberikan isyarat pada kita dalam kegiatan solat malam ini, agar supaya solat kita diusahakan dipahami setiap bacaannya, supaya meningkat dan berpengaruh pada kualitas kehusyuan kita saat menunaikan solat. Maka mulai hari ini, silahkan petakan setiap gerakan solat, dan tidak usah terlalu muluk-muluk setiap hari, ambil setiap satu gerakan. Misalnya hari ini, takbir dulu, sampai paham betul. Besok, iftitah. Besoknya lagi, Al-Fatihah. Besoknya lagi setiap surat yang akan kita baca. Besoknya lagi bacaan ruku. Pahami sampai mengerti betul. Rasakan saat membacanya. Besoknya lagi i'tidal. Demi Allah saya katakan, kalau konsisten belajar Anda begini, dalam sebulan kita bisa memahami semua gerakan dan bacaan salat, dan Anda akan lihat, akan terjadi perbedaan dalam salat Anda. Kalau tidak percaya, silakan. Akan ada perbedaan dalam kualitas dan keadaan salat kita. Itulah kesimpulan dari salat malamnya Nabi SAW. Kita belum selesai dari bab ini, karena nanti setelah Nabi salat, amalan apa yang dikerjakan oleh Nabi SAW. Kita jeda sebentar. Saya berikan kurang lebih ada 10 menit untuk membahas ini. Setelah itu saya mohon izin karena saya harus menunaikan salat asar di masjid yang berbeda. Hal yang harus kami kerjakan. Bahas dulu beberapa pertanyaan yang masuk. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana saat melakukan witir? Masya Allah, kita baru mulai tahajud, antum sudah witir. Luar biasa. 1. Apakah ada isya sebelum tidur? 2. Sepertiga malam mulail. Ini ada 2 caranya. Keduanya boleh dilakukan. Anda boleh witir sebelum tidur, atau Anda witir misalnya setelah salat malam, boleh. Tapi dari 2 boleh ini, kapan kebolehan ini dikerjakan? Mari kita lihat beberapa keterangan hadis-hadisnya. Salat witir yang ditunaikan sebelum tidur, ketika dilacak turunannya, pada umumnya itu dimaksudkan bagi orang yang diduga malamnya tidak mampu bangun. Misal, Anda pulang dari pekerjaan, lelah luar biasa, capek dan sebagainya. Kemudian Anda duga ini saya terlampau capek nih, malam agak susah kalau bangun malam ini untuk menunaikan salat. Maka Anda boleh kemudian kerjakan pada satu qiyamul lailnya. Ingat, masih ingat pertemuan yang lalu? Bukankah qiyamul lail tidak diawali dengan tidur? Kalau tahajud, tidur dulu, baru sholat. Kan? Tapi ada jenis kedua, yang tidak didahului dengan tidur. Anda kemudian sholat dulu, baru tidur. Maka rumusnya ambil kata Nabi tadi. Sholatul lail, sholat malam itu. Malam, apa definisi malam? Setelah isya sampai menjelang fajar. Isya selesai jam 8 malam. Baik, Anda datang misalnya jam 9 malam, dalam keadaan yang luar biasa. Anda datang lewat isya, sudah masuk waktu malam maksud saya. Artinya Anda pulang ini tunaikan salatnya. Kalau belum isya, isya dulu. Setelah salat isya, salat ba'diyah, rawatib 2 rakaat. Setelah itu Anda duga, Anda tidak akan bangun malam saking lelahnya. Maka Anda ambil rumus hadis yang tadi Muslim, nomor hadis 749. Salatul lail, pilih di antara 3. Qiyamul lail, tahajud, witir. Baik, Anda pilih misalnya yang qiyamul lail, tidak didahului dengan tidur. Dahulukan, majukan. Saya mau salat dulu 2 rakaat. Salat malam. Atau misalnya ambil yang standar, 4 rakaat. 2 plus 2, Anda ambil 4. Setelah Anda tunaikan ini, karena Anda duga tidak akan bangun malam, tutup witir dengan 1 rakaat. Silakan witir. Di Anda salat isya, salat ba'diyah, kemudian salat malamnya, yang qiyamul lail, tidak harus menunggu kemudian tahajud malamnya. Anda kemudian salat, tunaikan 2 rakaat atau 4 rakaat, dan tutup dengan witir 1 rakaat. Maka witir yang dikerjakan ini, witir yang ditunaikan sebelum tidur. Ya, yang diduga malamnya Anda tidak bangun kembali. Paham sampai sini? Praktek ini lebih banyak dikerjakan pada saat bulan Ramadan. Bukankah saat bulan Ramadan Anda qiyam? Ya, yang disebut dengan tarawih. Nama salatnya bukan tarawih. Nama salatnya itu qiyam, salat malam, salatul lail, qiyamul lail. Tarawih itu bukan nama salatnya, tarawih itu sifatnya. Dari kata tarwihah, tarwihatun, tarwihatun. Tarwihah dari kata roha, asalnya rohatun. Roha itu apa? Roha itu ada 2 arti. Satu berasal dari kata roh. Ar-ruhu, sesuatu yang tenang. Tenang, nyaman. Tenang, nyaman. Yang kedua, roha berarti jeda sejenak. Jeda. Karena setiap Anda tunaikan pada malam-malam Ramadan, Anda ada jeda. Begitu selesai salat 2 rakaat, Anda tunaikan jeda dengan berdoa kepada Allah. Bukankah Nabi berzikir setelah 2 rakaat? Coba lihat, masih ingat apa zikirnya? Begitu selesai 2 rakaat? Subhanal malikil quddus, subhanal malikil quddus, ya? Subhanal malikil quddus, Rabbuna rabbul malaikati warruh. Baik, jeda 2 rakaat. Begitu selesai, jeda duduk dulu, tunaikan lagi, jeda lagi, duduk lagi.
Jelas, ketika Anda gabungkan jeda ini dengan ini, dua makna ini, tenang dengan jeda, disatukan jadi satu. Maka teman-teman sekalian, ketika disatukan ini, berubah maknanya menjadi tarwihah. Tarwihah itu artinya, menunaikan sholat dengan jeda untuk melahirkan ketenangan kepada jiwa. Tenang. Kalau dijamakkan, sholat malamnya itu kan pada Ramadan bukan cuma 2 rakaat. Ada yang 11 rakaat, 23 rakaat. Jamak dari tarwihah adalah tarawih. Tarawih. Di tarawih itu artinya sholat yang tenang, sholat yang ada jedanya, sholat yang tidak cepat-cepat, sholat yang tidak rusuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah, itu bukan tarawih namanya. Paham ya? Masya Allah. Kita besok di masjid itu aja. Kenapa? Sholatnya kilat. Nah, itu bukan tarawih. Masya Allah. Habis pulang, sholat 23 rakaat, 7 menit. Begitu ditanya dari mana? Tarawih. Bukan. Itu bukan tarawih. Ya, itu bukan tarawih. Kalau sholat cepat-cepat bukan tarawih namanya. Tarawih itu sifatnya. Nama sholatnya bukan disebut dengan tarawih. Sholatnya adalah qiyamul lail, sholatul lail. Jelas ya? Jadi kalau Anda ingin tunaikan witirnya, silahkan sebelum malam. Kalau diduga malam tidak bangun. Kalau Anda rencanakan bangun malam, maka witirnya tunaikan setelah qiyamul lail, setelah tahajud malamnya. Paham? Baik. Persoalan kasus yang kedua, Ustadz, bagaimana kalau saya sudah tutup dengan witir, malamnya saya bangun lagi? Ya, apakah saya harus sholat lagi? Atau pertanyaan tepatnya, bolehkah saya sholat kembali? Kalau saya sholat lagi, apakah ditutup dengan witir atau tidak? Tapi ini sudah ada hadisnya. Baik dari Nabi SAW, dikisahkan bahkan kemudian oleh para sahabat. Bahwa Nabi SAW pernah beliau menunaikan sholat, kemudian sudah setelah witir, diduga fajar akan tiba. Begitu keluar melihat, ternyata masih gelap. Saat masih gelap itulah Nabi kemudian sholat kembali 2 rakaat. Sholat lagi, tambah lagi sholat. Nah jadi setelah witir, beliau sholat lagi. Begitu selesai sholat, kemudian tiba-tiba Bilal adzan. Tiba-tiba Bilal adzan. Ini hadisnya sahih, di hadis Muslim. Termasuk di Abu Daud. Di kita lihat Nabi sholat misalnya ya, sudah witir, ditutup nih. Dan keluar, melihat, diduga fajar akan tiba. Begitu setelah witir, ternyata melihat masih gelap. Belum adzan. Maka beliau kembali sholat lagi, tambah 2 rakaat lagi. Begitu sholat 2 rakaat selesai, tiba-tiba Bilal adzan. Allahu Akbar, fajar tiba. Nah, ulama sepakat bahwa 2 rakaat yang ditunaikan ini dilakukan sebelum adzan. Kalau sebelum adzan berarti sebelum subuh. Tidak ada salat yang ditunaikan sebelum subuh kecuali salatul lail, qiyamul lail, salat tahajud. Karena yang 2 rakaat sebelum subuh ditunaikan setelah adzan. Adzan dulu baru 2 rakaat sebelum subuh. Paham ya? Nah, dari sini disimpulkan oleh para ulama kebolehan menunaikan salat malam walaupun sebelum tidur sudah witir terlebih dahulu. Termasuk bagi orang yang saat bulan Ramadan kemudian dia sudah selesai tarawihnya, selesai sholatnya, tiba-tiba malam bangun. Baca Quran sudah, zikir sudah, dia ingin kegiatan lain, dia boleh tunaikan sholat malamnya. Tidak ada masalah di sini. Jelas sampai sini? Dan itu sepakat para ulama. Jadi ulama sepakat. Ulama semua sepakat. Anda bukan ulama, Anda beda. Yang salah siapa? Ya? Jelas sampai sini? Baik. Sekarang pertanyaan yang selanjutnya. Masih terkait dengan ini. Ustadz, kalau saya sudah witir, malamnya sholat lagi. Setelah sholat, witir lagi enggak? Nah, karena jangan ngarang, kita harus pakai dalil ya. Baik, ngarang cuma pelajaran bahasa Indonesia. Jangan tebak-tebakan. Lihat sini. Ini lihat kasusnya. Jadi setelah witir, Nabi kan sholat lagi 2 rakaat. Baik ya, ini menunjukkan boleh setelah witir kita sholat lagi. Kalau diduga masih ada peluang untuk sholat. Nah sekarang kasus kedua terjadi. Ketika selesai sholat, Bilal adzan. Ketika Bilal adzan, fajar sudah tiba. Dan Nabi tercatat tidak menunaikan witir karena adzan sudah tiba. Nah, di sini disimpulkan, kesimpulan pertama kata Imam Ahmad, diteruskan kemudian oleh mazhabnya di kemudian hari, maka kalau orang sudah dia witir, dan dia salat lagi malam harinya, dia tidak perlu witir lagi. Kenapa? Karena dalam prakteknya Nabi tidak menunaikan witir lagi. Jelas? Tayyib. Yang kedua disimpulkan bahwa, kalau dia salat witir, malamnya bangun salat lagi, masih ada peluang untuk witir lagi. Kalau mau witir, witir saja. Dari mana dalilnya? Dari yang tadi Nabi di sini. Salatul laili masna. Salat malam itu 2-2. Fa idza khasyya ahadakumul fajr. Kalau datang fajar akan tiba, segera tutup dengan witir 1 rakaat. Artinya, witir masih bisa dilakukan. Pertanyaannya, Ustadz, kenapa kalau witir masih bisa dilakukan, Nabi tidak witir di sini? Persoalannya karena adzan sudah tiba. Gak pakai tidak, bukan. Adzan sudah tiba. Karena adzan sudah tiba, tidak ada peluang salat witir lagi. Karena hadis yang mengatakan sebelum fajar tiba tutup dengan witir. Sekarang witir adzan sudah tiba. Karena itu tidak ada peluang lagi untuk witir. Ini termasuk pemahaman mazhab Syafi'iyah.
Jadi kalau Anda setelah itu kemudian ingin witir kembali, maka Anda mengambil pendapat ulama yang kedua. Jika Anda tidak witir kembali pun, Anda mengambil pendapat ulama yang pertama. Karena kasusnya adalah, Nabi saat itu tidak menunaikan witir. Persoalannya tidak menunaikan ini, apa karena tidak ditunaikan, atau karena adzan muncul. Itu poinnya. Kalau yang melihat karena tidak ditunaikan, maka tidak usah witir. Karena di hadis lain mengatakan tidak ada dua witir dalam semalam. Tapi ketika dia mengambil hadis tentang tahajud, setelah selesai tahajud, witir lagi, witir. Sebelum fajar tiba. Karena fajar tiba, maka Nabi tidak menunaikan witir. Di sini alasannya cuma dua saja perbedaan pendapatnya. Yang pertama, karena adzan tiba. Kan? Yang tadi. Yang kedua, Nabi dilihat tidak witir. Nah itu terserah Anda. Mau witir, mau tidak, silahkan. Dua-duanya benar. Yang salah? Belum tentu salah juga. Karena salat malam itu sunnah hukumnya. Itu poin. Anak kenapa? Mungkin puasa kali ya. Luar biasa. Paham ya? Nah, jadi saya buka wawasan supaya paham kita. Pilihan Anda saya nggak bisa maksa. Saya nggak bisa paksa Anda. Nabi aja tidak boleh maksa. Lihat. Allah berfirman kepada Nabi. Fadzakir innama anta mudzakir. Lasta alaihim bimusaitir. Muhammad tugas kamu ingatkan orang. Kamu tidak boleh paksa orang. Nabi, Rasul dijamin surga dekat dengan Allah. Tidak boleh paksa orang. Saya bukan Nabi, Rasul aja bukan. Sampai hari ini status surga saya belum jelas. Dan saya paksa Anda. Saya siapa? Saya masih sehat teman-teman sekalian. Jelas ya? Yang penting saya buka. Yang penting ada dalil. Kalau ada dalil silahkan dipilih mana yang paling menyenangkan. Anda tidak witir nggak ada masalah. Ya? Mau witir itu pilihan. Yang salah? Baik. Yang salah yang tahajudnya itu bagus. Subuhnya telat. Tahajud 1:30, subuh jam 7, luar biasa. Ini udah pertanyaan yang sama, witir sebelum tidur. Nah, ini agak banyak. Bagaimana tanggapan Ustaz menuntut ilmu mengajak teman untuk ta'lim dengan alasan mumpung? Haji mumpung sempat, mumpung lagi libur, mumpung lagi semangat. Ya. Itu semua amal, itu tidak dilihat pada lafaz, dilihat pada niat. Lihat, pertama kaidah pertama itu niat. Hadis riwayat Al-Bukhari, nomor hadis yang pertama. Innamal a'malu bin niat. Ya, amal itu bergantung pada niat. Kalau kalimat yang kita gunakan, niatnya untuk kebaikan misalnya, ada anak yang jarang misalnya, kan, atau teman jarang sekali. Ayolah, mumpung sempat nih, kapan lagi kamu taklim? Kamu banyak kegiatannya, kalau tidak sekarang, kamu mungkin nggak bisa ikut besoknya. Itu kalimat-kalimat seperti itu, dengan cara berbeda, itu disampaikan dalam bahasa-bahasa lain. Misal, contoh motivasi para ulama. Jika Anda, lihat, jika Anda teman-teman sekalian terfikir berbuat maksiat, bayangkan saat itu akan wafat. Jika Anda ingin beramal dan menunda-nunda, bayangkan amalan itu akan hilang. Muncullah di sini kemudian kalimat yang sangat indah. Ightanim khamsan qabla khamsin. Pergunakan, manfaatkan 5 perkara sebelum datang 5 yang lainnya. Syababaka qabla haramika. Masa mudamu sebelum masa tuamu. Mumpung masih muda nih, ayo berangkat ke masjid. Mumpung masih muda, ayo baca Al-Quran. Mumpung masih muda, ayo semangat untuk ibadah. Karena kalau sudah masa itu datang, sepuh mulai ada keterbatasan. Dengkul mulai ada masalah, berangkat mulai ada persoalan, baca Quran mata mulai bisa nggak sempurna melihat, ada batasan-batasan dan sebagainya. Ya misal ada lagi ghinaka qabla faqrika, kayamu sebelum datang masa fakirmu. Mumpung lagi kaya, ayo investasi ibadah dengan harta, infak. Ya justru Anda itu diberikan harta lebih supaya bisa infak. Kalau sudah nggak ada harta nggak bisa infak lagi. Nah ini mumpung namanya, mumpung. Mumpung itu ada dalam bahasa hadis. Mumpung itu ada dalam bahasa ulama disebut dengan mufradat, kata-kata mutiara. Jika kalimat mumpung itu digunakan dengan niat yang baik. Paham ya? Tapi kalimat mumpung itu jika dilakukan dengan niat yang berbeda dengan ibadah, maka nilai ibadahnya hilang. Ayo ke Nurul Bahri, kajian siang. Kenapa? Mumpung ada snacknya. Itu kan? Itu beda. Tokoh penokohan orang munafik diwakili oleh Abdullah bin Ubay bin Salul. Salah satu indikasi atau ciri munafik adalah beratnya untuk salat isya dan subuh. Pertanyaan, apakah Abdullah bin Ubay bin Salul salat subuh dan isya? Bukan cuma subuh isya, Bu. Ya, salat subuh, salat duhur, salat asar, salat maghrib, salat isya. Cuman masalah salatnya bermasalah. Buka Quran surah keempat ayat 142. Paling kanan sebelah atas. Innal munafiqina yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum. Wa idza qamu ila salati qamu kusala. 1. Yura'unan nas. 2. Wa la yadhkurunallaha illa qalila. 3. Orang munafik itu dia masih sholat, Bu. Sholat dia, Pak. Sholat. Cuman masalahnya saat sholat banyak persoalan dalam sholatnya. 1. Kusala, malas-malasan sholatnya. Bisa malas datang, bisa malas niat,
bisa malas dalam kesungguhannya. Misal, yura'unan nas, motivasi pertama bukan karena salatnya, tapi karena orang pengen lihat. Abdullah bin Ubay bin Salul, motivasi salatnya adalah supaya dilihat oleh masyarakat. Bahwa saya disebut dekat dengan Nabi. Saya bisa mengikuti Nabi, saya masih kompak. Sebab kalau dia nggak salat, jadi musuh pada saat itu. Sedangkan orang sedang suka dengan Nabi. Dia tidak ingin kehilangan popularitas. Di niat salatnya untuk diketahui oleh orang lain. Di orang munafik masih salat. Salat, bahkan maaf ya, Abdullah bin Ubay bin Salul salatnya paling depan. Tapi begitu selesai salat, dia katakan, Muhammad cuma cari perhatian saja. Dia punya masjid, besok kita bikin masjid yang lain. Supaya bisa menyaingi masjidnya Muhammad SAW. Paham ya? Nah, jadi orang munafik itu kadang-kadang tidak nampak pada perbuatannya, tapi nampak pada konsistensinya dalam mengerjakan perbuatan yang dimaksudkan. Paham sampai sini? Dia muslim, tapi anehnya mencegah kegiatan keislaman. Dia muslim, tapi anehnya senang ngolok-ngolok orang Islam. Itu aneh. Aneh. Ya, ada yang kurang sehat dalam pikiran dan keimanannya. Ya. Saya kemarin dengar juga ya, ada polemik yang kadang-kadang suka unik gitu kan. Ada perempuan mau pakai cadar, kenapa dipersoalkan? Apa yang salah gitu kan? Kita lihat dudukan dengan tepat. Dan yang aneh adalah penggunaan bahasa mantik atau kaidah-kaidah ilmu logikanya yang tidak tepat. Maaf, cadar itu identik dengan kekerasan. Dari mana ada tahu orang cadar identik dengan kekerasan? Kalau semua dihukumi demikian, maka fatal akibatnya. Baik, gini. Kalau ada yang menggunakan satu hal, satu perangkat misalnya, dan dia salah semua, maka kita katakan perangkat itu salah. Tapi kalau ada menggunakan perangkat yang lain baik, yang satu salah, jangan dipukul rata. Nanti kalau logika seperti itu salah semua namanya. Ada orang bercadar, perempuan 100 orang misalnya bercadar. Yang 10 berbuat maksiat, 90 orang taat. Jangan karena yang 10 orang ini cadar jadi salah. Kalau yang seperti itu logika yang digunakan fatal semuanya. Yang korupsi itu yang berdasi semua tuh. Maka mulai hari ini nggak boleh pakai jas, pakai dasi. Awas lihat baik-baik. Yang pakai narkoba itu yang nggak pakai cadar semua. Maka mulai hari ini semuanya pakai cadar. Karena yang nggak pakai cadar narkoba semua misal. Maka logika seperti itu salah. Ya ada orang salat, yang satu maksiat, yang satu taat. Jadi jangan dipukul salatnya salah. Oh ya jangan salatlah, karena salat itu bisa bikin orang maksiat. Ada jangan lihat yang maksiat, ya mungkin dia salah dalam berbuat salatnya, bukan karena salah persoalan di salatnya. Paham ya? Jadi kalau peci Anda tidak cukup dengan kepala, jangan potong kepalanya. Itu poinnya. Cari peci lain yang sesuai. Ustaz. Titik 3. Jeda. Kalau kita sudah sholat witir, mungkin Anda ya, setelah sholat isya, apakah sholat lagi sudah tadi? Ini terakhir. Ustaz, apa jawaban petunjuk dari sholat istikharah? Jika istikharah untuk memilih jodoh di antara dua pilihan, selalu ada ini. Kita bahas tahajud, dia cari jodoh, dia luar biasa. Masya Allah. Ya kita sambungkanlah, dia tahajud untuk memohon kepada Allah, didekatkan pada jodohnya. Bagaimana mengetahui kita mendapatkan petunjuk? Bukan kita, Anda barangkali, saya sudah ada jodohnya, alhamdulillah. Anak saya 2. Mendapatkan petunjuk dalam pilihan itu. Baik, istikharah itu bisa beberapa petunjuk. Pertama, itu bisa langsung. Langsung dalam artian, itu bisa terbagi pada 3 bagian. Pertama, teman-teman sekalian, orang istikharah, begitu istikharah, ada kecenderungan kuat untuk memilih. Misal, ada si X, ada si Z. Pilihan misalnya kan, dia sholat istikharah. Begitu selesai sholat, kecenderungan kuat pada si X misalnya. Saya kuat, maka itu gambaran yang pertama. Kedua, bisa lewat mimpi. Mimpi. Di begitu istikharah misalnya, Anda tertidur, Anda langsung mimpi. Tiba-tiba di mimpi itu langsung dipasang janur kuning. Dan di samping janur, kelihatan yang megang dia. Misalnya begini. Misal saja ya. Tit, ya. Dia belum buka kertas, padahal ada kertas di situ ya. Misalnya kertasnya ada tulisan ya. Tulisannya nggak dibuka, cuman dia senyum. Mungkin itu tanda. Ya, tanda yang kedua, kertas dibuka, Anda ditolak. Misalnya gitu kan. Misal saja. Nah, berarti bukan dia pilihannya, berarti yang lain. Paham ya? Misal. 3. Bisa lihat orang lain bicara dan nanya terus tentang dia kepada Anda. Ya, jadi begitu Anda ketemu, belum ngobrol apa-apa, dia bilang, bagaimana kabar si fulana? Bagaimana dia begini, dia begitu, itu kecenderungan dekat dengan dia. Paham ya? Itu bagian dari istikharah. Tapi istikharah itu dilakukan kalau belum yakin. Kalau Anda sudah punya pilihan, jangan istikharah lagi. Karena istikharah pada yang sudah punya pilihan, itu makin akan membuat bingung, bukan makin kuat. Jelas ya? Baik. Ya Allah, saya sudah kuat pada si fulana. Tapi yang satu lagi juga, ya Allah, ada kelebihan misalnya. Ah, itu repot tuh. Itu repot. Sudah ya. Nah, ini terakhir lah. Ya, satu lagi. Ustadz mau tanya, boleh tahu? Tidak. Ya, Ustadz Adi kalau mengerjakan sholat tahajud bisa sampai berapa rakaat?
apa ya? Bacaan apa yang dibaca saat sholat tahajud? Saya jawab yang ini dulu ya. Bacaan apa yang afdal dibaca saat sholat tahajud? Saya sarankan begini. Kalau Anda mau sholat apapun, terutama sholat tahajud, ada dua sifat. Sifat pertama, bagi penghafal Quran. Bagi penghafal Quran, saya sarankan jangan pernah meninggalkan tahajud. Kalau Anda sholat tahajud, Anda sebagai penghafal Quran, maka yang dibaca adalah hafalan yang sudah Anda hafalkan. Misal, Anda hari ini menghafal 10 ayat. Kemudian ulang lewat sholat sunnah. Yang dibaca itu saja. Nanti misalnya sebelum asar ada 4 rakaat. Anda baca 10 ayat itu. Dibagi kepada 4 bagian. Terus nanti pada maghrib baca lagi. Pada isya baca lagi. Malam saat tahajud yang dibaca itu saja. Karena nanti bacaan tahajud itu identik dengan penghafal Quran. Faqra'u ma tayassara minal Quran. Baca yang paling mudah dihafalkan dari Al-Quran. Tayassara. Penghafal Quran disebut yusrun. Walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri. Walaqad yassarna. Yassarna saat diulang-ulang. Kemudian dikatakan ma tayassara. Ada kaitan antara menghafal dengan mengulang saat tahajud. Jika Anda bukan penghafal Quran, atau Anda penghafal Quran sudah hafal, dan Anda ingin kemudian membaca dalam tahajud dengan cara berbeda, maka cara yang kedua, bacalah ayat-ayat yang sesuai dengan kebutuhan dan keperluan Anda. Dan saya sudah pernah sampaikan kepada Anda. Misal Anda sedang bekerja, besok ada misalnya persoalan pekerjaan yang begitu pelik. Saat Anda sholat, bacakan ayat-ayat itu, minta. Ada Quran misalnya, surah ke-21, ayat 87 sampai dengan 88. Ada Quran surah kedua, ayat 168. Kalau Anda minta memilih, diberikan pekerjaan yang halal. Kalau ingin mempercepat rezekinya, baca Quran surah kedua, ayat 172. Kalau ingin lebih cepat lagi keberkahannya, baca Quran surah ke-7, ayat 96. Ibu yang sedang misalnya dalam fase merawat anak, usia 2 tahun, supaya lancar, tenang, baik, dan sebagainya. Baca misalnya Quran surah kedua, ayat 233. Baca Quran surah ke-17, ayat 23. Baca Quran surah ke-31, ayat ke-13, sampai dengan ayat ke-19-nya. Boleh silakan. Tapi Ustadz, masalahnya, saya nggak hafal. Saya taunya Anas aja, misalnya. Ya, Anda kalau dalam salat malam itu ringan, boleh Anda pegang mushaf. Ya, selama Anda tidak jadi imam, selama Anda salat sendirian atau Anda bermakmum di belakang orang lain, itu boleh Anda pegang. Makanya Anda mulai menghafal pelan-pelan, Itu yang paling bagus dilakukan. Nah, dan ayat yang Anda baca sesuai dengan kebutuhan, karena itu nanti akan lebih nyaman dalam bacaannya. Kalau nggak percaya silahkan. Ya, Anda aktivitas sedang apa, butuhnya apa. Besok mau ujian, untuk yang anak-anak kampus, bacakan ayat-ayat mempermudah Anda untuk mendapatkan pengetahuan. Quran surah 9 ayat 122, Quran surah 58 ayat ke-11, Quran surah 96 ayat yang pertama, silahkan. Ya, Quran surah misalnya 75 ayat ke-16 sampai 18, ada semua ayatnya. Ya. Tadi ada ayat-ayat untuk memilih jodoh misalnya kan, yang mendekatkan dan sebagainya, ada silahkan. Ya, Quran surah 49 ayat yang ke-13, Quran surah ke-4 ayat yang ke-4, kalau sampai ke pernikahan Quran surah ke-30 ayat ke-31, ada semua. Maharnya Quran surah ke-4 ayat yang ke-4, ya, dan seterusnya. Kalau saya yang bapak-bapak bagaimana Ustaz? Itu pembahasan lain. Oh sudah ya, tadi saya sudah katakan yang terakhir. Jadi ini saya simpan dulu. Teman-teman, pengumuman saya sampaikan. Mohon maaf kalau saya agak cepat menyampaikan. Yang pertama, untuk pertanyaan ini saya simpan. Nanti insya Allah dalam sesi berikutnya saya coba jawab semampu yang saya bisa. Yang kedua, malam ini kita ada lanjutan pelajaran cara menghafal Quran dalam 30 hari. Kajiannya berlangsung di Bekasi. Ba'da maghrib sampai ba'da isya, kajian buku MZN, Muslim Zaman Now, hafal Quran dalam 30 hari. Kalau Anda terlambat, Anda bisa lihat di akhir TV, itu kajian pengantar. Kita baru sesi yang kelima untuk pengantar. Tujuannya adalah, ketika buku itu tuntas akan dipraktekkan saat Ramadan. Kita akan punya gerakan menghafal Quran 30 juz selama bulan Ramadan dalam 30 hari. Jadi metodenya kami bahas dalam pekan-pekan ini, insya Allah sore ini ada lanjutannya. Yang kedua, bagi yang ke Bekasi nanti, insya Allah ada pembagian buku gratis, buku kami yang baru dicetak tentang pengantin as-sunnah. Tadi mungkin cocok bagi yang bertanya barusan, itu bimbingan bagaimana mendapatkan pasangan yang baik dalam kehidupan rumah tangga. Kemudian ada buku-buku nanti yang telah dituliskan sebagai bimbingan untuk belajar, insya Allah Anda bisa peroleh saat Islamic Book Fair bulan depan, tanggal 19 sampai 22 April, tempatnya di Senayan, di JCC, stand kami nomor stand 166. Di wilayah Madinah, nama standnya wilayah Madinah, nomor 166. Nanti insya Allah di stand itu juga akan dibagikan mushaf at-taisir gratis, kurang lebih sebanyak 5.000 mushaf. Dan nanti juga ada teman-teman yang lain, ada bimbingan untuk menghafalnya, ada coaching klinik untuk hafalan dan sebagainya. Nanti silahkan saja kalau ada waktu untuk bergabung, mudah-mudahan ada manfaatnya.
Demikian yang saya sampaikan. Saya mohon maaf kalau belum bisa menunaikan salat asar di sini. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Alaikum warahmatullahi wabarakatuh.